Aku berlari menyusuri lorong lalu berhenti di depan pintu kelas. Aku terlambat lagi. Nona Anderson, apa alasanmu hari ini? Pagi, Pak. Maaf. Tapi spanielku menyembunyikan sepatuku, lalu aku tersandung sebuah paket di dekat pintu depanku. Lalu mobil rongsokanku tidak mau menyala dan... Sudah cukup, ya Tuhan, silakan duduk. Ashley sudah hadir. Apa? Begitu banyak alasan yang aku buat dengan sempurna. Pak O'Shaughnessy pasti akan membiarkannya begitu saja, tapi dia harus merusaknya. Aku Ashley, aku cantik, aku sempurna, semua orang menyukaiku. Ya, tidak ada yang menyukai hewan peliharaan guru Ashley. Menurutmu aku terlalu kasar padanya? Tanyakan saja kepada siapapun tentang Ashley May Anderson. Ayah Ashley adalah seorang dokter hewan dengan medali keberanian. Mereka bahkan makan malam dengan presiden di Gedung Putih. Untuk ulang tahunnya yang ke-16, dia menyewa klub paling mewah di pusat kota selama akhir pekan. Dan David Guetta menjadi DJ. Ashley berkencan dengan dua mahasiswa pada saat yang sama. Dan ketika mereka mengetahuinya, semuanya menjadi bersifat fisik. Oke, mungkin tidak semuanya benar, tapi siapa peduli? Lihat, karakter utama di sini adalah aku. Hai, nama aku Ashley May Anderson. Aku tahu kebetulan yang aneh kan? Tapi itulah satu-satunya kesamaan yang kami miliki. Karena tidak seperti Ashley yang populer, aku hanyalah remaja biasa yang hanya memikirkan urusannya sendiri. Tapi kemudian dia pindah ke sini dan mengacaukan segalanya. Ini terjadi setiap kali aku membuka loker, dan itu tidak ditujukan kepadaku, tetapi kepada Ashley. Astaga, kenapa para cowok jadi sangat suka pada Putri Sol itu? Aku mengumpulkan seluruh kelompok itu dan melemparkannya ke meja Ashley. Ini kirimanmu hari ini. Oh, aku tidak memerlukan barang-barang itu. Kamu bisa menyimpannya kalau kau mau. Sombong sekali. Aku tahu rumor tersebut tidak semuanya bohong. Baiklah, jika kamu bilang begitu, sering dikira Ashley sungguh menyebalkan sehingga aku mempertimbangkan untuk memasang tanda di lokerku atau semacamnya. Tapi aku rasa kadang-kadang hal itu ada manfaatnya. Seperti ketika aku tidak sengaja menjatuhkan tempat sampah di tempat parkir sekolah. Tapi setelah mengetahui namaku, petugas kebersihan berkata bahwa ayahku adalah komandannya saat itu dan melepaskanku. Dan percaya atau tidak, kekacauan ini tidak hanya terjadi di sekolah. Suatu kali, keluargaku pergi makan malam dan staf di restoran ini mengira kami adalah Anderson yang lain. Mereka pastilah orang-orang yang sangat penting karena para pelayan yang sangat penuh perhatian menambah minuman kami secara gratis dan memberi kami makanan penutup gratis. Cukup manis kan? Hanya ketika kami hendak berangkat, segalanya hampir berubah menjadi kacau ketika manajer menjabat tangan ayahku dan berkata, "Terima kasih atas pelayananmu." Ayahku tampak bingung, tapi untungnya aku menyeretnya pergi sebelum mereka menangkap kami. Maksudku, Ashley telah menikmati keistimewaan ini sepanjang hidupnya. Jadi wajar saja jika aku mendapatkan sedikit manfaat darinya. Terutama karena aku harus menanggung julukan versi Walmart. Bagaimanapun, kembali padaku, aku tiba di rumah dan menemukan seorang cewek dengan mata berkaca-kaca duduk di teras depan kami. Dia pasti salah satu mantan Billy. Jika kakakmu playboy dan disukai banyak perempuan, kamu akan segera terbiasa dengan hal ini. Masa pacarannya lebih singkat daripada gel rambut, dan dia selalu merasa kesel pada mereka seperti Mandy, terlalu dekat, Katie, terlalu dramatis, Maggie, terlalu genit, dan masih banyak lagi. Kemudian, begitu ranselku menyentuh lantai kamar tidur, pintuku terbuka. Hei, aku butuh bantuan. Apa? Butuh bantuan untuk berbaikan dengan Barbie yang menangis di luar sana? Dia cuma sejarah kuno. Lihat ini, namanya Jane Brown. Bukankah dia cantik? Aku segera mengenalinya. Dia adalah pelayan yang terus dia incar beberapa hari yang lalu. Sekarang dia butuh bantuanku untuk mengajaknya kencan dan tidak terlihat. Menyeramkan. Jadi aku menyarankan untuk membawanya ke pesta temannya Alexander akhir pekan ini. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Bukankah itu eksklusif untuk orang keren? Memangnya aku mau? Mereka tidak sengaja menambahkanku ke obrolan grup karena mereka mengira aku adalah Ashley. Oh, benar. Ashley yang seksi. Kamu harus datang juga. Aku akan bersama Jen, dan Victor akan datang ke sana. Tunggu, aku akan menemui orang yang aku suka di pesta bodoh itu? Daftarkan aku. Atlet, pemandu sorak, anak-anak yang suka bergaul. Tempat ini dipenuhi orang-orang seperti Billy. Abangku secara singkat memperkenalkan aku kepada pembawa acara Alexander. Sementara Madison mengikutinya berkeliling tampak malu-malu dan bermata lengket. Apa dia merasa terganggu karena yang tampaknya dipedulikan Alexander cuma apakah ada yang melihat Ashley? Aku juga harus bertemu secara resmi dengan Jane. Tapi orang yang aku cari adalah Victor. Dia lebih dari sekadar wajah imut di tengah keramaian. Dia selai kacang untuk roti tawarku. Tapi sebelum aku bisa berbicara dengannya, sekelompok cowok muncul entah dari mana. Ini Ashley? Oh man, kupikir dia seharusnya cantik. Tapi jangan tersinggung, nilainya 6 kalau kamu menyipitkan mata.
Aku sudah menyipitkan mata sekarang dan kamu sendiri bahkan belum mencapai angka 2, tapi jangan tersinggung. Apa katamu? Jangan khawatir, kamu masih bisa mengejar cewek cantik. Mereka hanya perlu tidak bisa melihat. Kerumunan itu tiba-tiba terdiam dan menatap kami. Pesta ini jelek sekali, dasar para pecundang. Tempat manapun lebih baik daripada lubang neraka elitis yang pengap itu. Tapi sayang sekali aku tidak sempat berbicara dengan Victor. Dia sahabat Billy dan sering datang ke tempat kami setiap hari. Tapi kini tidak lagi. Sepertinya dia menghindariku sejak aku bilang padanya aku punya perasaan padanya. Tadinya aku akan selesaikan masalah dengannya malam ini, tapi kemudian orang-orang brengsek itu merusaknya. Apa aku perlu mencetak kaos sendiri yang bertuliskan aku Ashley, kamu pasti mencari Ashley. Keesokan harinya saat mencari Victor, aku mendengar seseorang memanggil namaku. Tapi aku berbalik hanya untuk melihat Alexander memanggil, Ashley. Sangat mengganggu. Aku melihatnya mendekatinya, tapi dia bilang pria seperti dia membuatnya bosan, lalu mulai membuat daftar semua kekurangannya. Aduh, kasar. Sejak saat itu aku berusaha sekuat tenaga untuk menghindari Ashley, dan mengira hidupku akan ringan dan berangin. Tapi tidak. Sebaliknya, aku mendapati diriku berada dalam serangkaian peristiwa yang tidak menguntungkan. Suatu hari, setumpuk majalah keagamaan muncul secara acak di depan pintu rumah kami. Tapi yang paling menarik adalah, semuanya ditujukan khusus kepada aku. Dan sama sekali tidak ada cara untuk meyakinkan keluarga dan tetanggaku kalau aku bukan anggota gereja Scientology. 2 hari kemudian, semua baju bersihku memiliki noda dan lubang aneh. Sampai aku harus meminjam baju Billy. Hari itu aku pergi ke sekolah dengan memakai seragam tua yang terlihat seperti orang cebol. Lalu, pada hari Senin ini, aku menjadi pusat perhatian dengan tampil dengan wajah penuh jerawat dan plester. Ya, itu karena aku terbangun karena jerawat kistik yang tak terhitung jumlahnya dan tidak memiliki cukup tambahan. Hal ini mengakibatkan aku dipanggil mami selama 5 hari berturut-turut. Tapi yang terakhir adalah mobilku mengalami 2 ban kempes. Jam terus berdetak, jadi aku meminta Billy untuk mengantarku ke sekolah. Namun dia langsung menolak mengatakan dia sudah berjanji untuk menjemput Jane. Tak ada pilihan lain, aku harus mengendarai sepeda lamaku. Ketika aku melihat mobil Billy di jalan masuk, kepicikanku menguasai diriku. Jadi aku memercikkan karton susuku yang setengah kosong ke kaca depan. Aku OTW. Ya Tuhan, bocah nakal. Maaf sayang, kamu tidak akan percaya apa yang baru saja dilakukan adikku. Melihat reaksi Billy, sukses. Kamu mendapatkannya, nak? Keesokan harinya mobil aku diperbaiki sehingga aku berhasil sampai ke sekolah lebih awal. Sepertinya rangkaian kesialanku akhirnya berakhir. Oke, mari kita lihat siapa yang mau mengaku pada Ratu Ashley hari ini. Dari Victor? Oh tidak, kenapa dia? Aku berdiri terpaku dengan surat di tanganku. Masih memikirkan situasi ketika seorang teman datang dan menunjukkan sesuatu di teleponnya. Itu adalah videoku, bernyanyi dan menari di kamarku. Tidak seorang pun boleh melihat ini selamanya. Itu telah diunggah oleh beberapa akun sekali pakai. Tapi siapa lagi yang bisa melakukannya selain, ya Tuhan, Billy! Aku bergegas pulang dan melihat Billy dan Jen di ruang tamu. Bagaimana dia masih begitu tenang setelah melakukan itu padaku? Aku mengkonfrontasinya dan dia bahkan tidak mau menyangkalnya. Dan bahkan mengatakan bahwa itulah yang pantas aku terima karena telah merusak mobilnya. Kami berteriak dan berkelahi satu sama lain. Tapi sebelum kami berakhir dalam perkelahian, dia berhenti dan pergi ke kamarnya. Aku masih marah menatap bayangannya ketika aku melihat Jen menatapku dengan gembira. Jangan terlalu menyalahkan adikmu yang sial, sayang. Akulah yang menarik talinya. Apa? Jen? Tapi kenapa? Kami hampir tidak pernah berinteraksi. Lalu dia melanjutkan tentang semua kesialanku akhir-akhir ini karena ulahnya. Ya, yang disebutkan kesialanku selama ini adalah Jen. Itu karena mencuri Alexander dari adikku. Dia cinta pertamanya. Tahukah kamu betapa patah hati Zoe? Tunggu, Zoe siapa? Dan kenapa aku memilih untuk bergaul dengan Alex yang playboy itu? Pujian untuk gadis ini karena mengira aku bisa mencuri pacar seseorang. Halo, aku masih berjuang dengan cintaku seumur hidup ini. Aku coba memberitahu kalau dia salah, tapi dia tidak mau dengar. Berhentilah menyangkalnya, aku tahu itu kamu. Kamu Ashley dari SMA East dengan ayah dokter hewan, itu sudah mencentang semua kotak. Tunggu, ada lagi Ashley May Anderson di sekolah kami. Dia Ashley dengan EY. Aku Ashley EIGH. Ayahnya adalah seorang veteran perang. Ayahku adalah seorang dokter hewan. Oh, sial. Astaga, dia menyusun rencana rumit ini mendekati Billy hanya untuk membuatnya berhasil. Dan sebagian besar berhasil, selain karena salah orang. Sungguh luar biasa.
Jen meminta maaf dan berjanji akan menghapus video tersebut. Namun, dia ingin aku membantunya membalas dendam pada Ashley sebagai balasan. Aku tidak ingin terlibat, tapi aku juga tidak ingin berada di sisi buruknya lagi. Jadi aku dengan enggan menyetujuinya. Tapi kalau dipikir-pikir, cerita Jen kurang tepat. Ashley tampaknya memiliki sikap yang lebih suci darimu dan memiliki puluhan pengagum yang mengantri. Kenapa dia harus berada di antara mereka? Belum lagi, Alexander adalah playboy terkenal yang ditolak dengan kejam oleh Ashley. Aku yakin ada lebih dari itu. Benar saja, berkat video itu, kehidupan sekolahku kini menjadi lebih canggung dari biasanya. Tapi itu tidak masalah karena aku terlalu sibuk dengan operasi Ashley. Misi hari ini, dekati dia setelah latihan pemandu sorak. Aku berdiri di sudut di belakang baku penonton menunggu kesempatan. Tapi sebelum aku menunjukkan diriku, aku melihat Madison berjalan mendekat, mengatakan sesuatu kepada Ashley dan kemudian pergi. Setelah itu, Ashley mulai menangis. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi aku merasa kasihan padanya. Jadi aku mencoba menghiburnya, tapi dia terus mengabaikanku. Dengar, kamu bisa membuat Ratu S bertindak semaumu, tapi aku tahu kamu juga punya perasaan. Kupikir ada hal lain yang ingin kamu bagikan padaku, bukan cuma namanya. Dan itu seperti aku menarik tuas yang mengeluarkan semua emosinya yang terpendam dan kami melakukan percakapan dari hati ke hati sepanjang sore. Seperti dugaanku, keadaan tidak seperti yang terlihat. Sebaiknya kita membicarakan hal ini satu sama lain. Jadi aku mengadakan pertemuan di kafe di South Coast Plaza karena mereka tidak berani membuat keributan di depan umum, bukan? Bagaimanapun, Ashley mengklarifikasi bahwa Alexander dan dia tidak punya hubungan apa-apa, sambil meyakinkan Zoe bahwa dia pantas mendapatkan pria yang jauh lebih baik darinya. Tapi Alex sangat manis padaku. Dia memberiku hadiah ini pada peringatan 1 bulan kami. Apa dia bilang itu milik neneknya? Ya, dia mencoba memberiku hadiah yang serupa di hari ulang tahunku. Menurutku kamu menghindari peluru ketika kalian berdua putus. Tolong, lihat dirimu dulu. Kamu terlalu menggoda banyak cowok dan tetap bersikap sombong dan angkuh. Turunlah dari tembok tinggi itu. Ashley tampak benar-benar terluka oleh kata-kata Jen sehingga dia butuh beberapa saat untuk angkat bicara. Aku muak dan lelah menjadi gadis populer yang harus memenuhi harapan semua orang. Itu terlalu melelahkan. Aku pikir pindah ke sini berarti awal yang baru. Tapi semua orang masih memiliki kesan terhadapku yang sepertinya tidak dapat aku ubah. Kami semua saling memandang dengan bingung ketika melihat betapa menyedihkan situasi Ashley sebenarnya. Kami tidak tahu ada begitu banyak kerugian menjadi populer di SMA. Ashley, kamu tahu kamu bisa menjadi dirimu sendiri kan? Dunia harus menerimamu apa adanya. Jika orang lain tidak menyukaimu, biarlah. Ya, jika tidak, itu masalah mereka, bukan masalahmu. Kamu tidak bisa selalu mengubah dirimu untuk menyenangkan semua orang karena tidak ada yang seperti itu. Aku tidak ingin setuju dengannya, tapi dia ada benarnya. Biarkan seluruh dunia mengetahui Ashley yang asli. Dan kamu juga, Zoe. Suatu hari nanti kamu akan temukan pria baik yang mencintaimu apa adanya. Baiklah, gadis-gadis, selesai. Sekarang aku harus mengatasi kekacauanku sendiri. Billy mengetahui kebenarannya dan sekarang dia membuatku takut. Tapi aku bersumpah aku jatuh cinta dengan pria ini. Aku harus pergi. Sampai jumpa. Aku tidak percaya aku mendukung orang yang menjebakku dan komplotannya untuk bersama. Tapi inilah aku. Tangkap dia, harimau. Senin berikutnya, Ashley berjalan ke kelas dan makan siang denganku, bukan dengan Madison dan kelompoknya. Dan tentu saja, hal ini tidak luput dari perhatian. Kamu meninggalkan kami demi dia? Siapa dia? Adikmu yang tidak seksi? Sebelum aku sempat membalas, Ashley berdiri dan melepaskan kekesalan batinnya. Inilah aku menjalani hidupku sebagai diriku yang sebenarnya. Jika ada di antara kalian ingin mengatakan sesuatu tentang hal itu, doronglah ke tempat yang tidak terkena sinar matahari. Bunda Maria, Yesus, dan Roh-Roh Kudus, siapa yang tahu dia memilikinya? Kata-katanya benar-benar menghancurkan hyena itu. Lalu tiba-tiba seseorang meraih pergelangan tanganku. Victor? Pelan-pelan, kemana kau membawaku? Selain itu, kamu salah orang. Dan juga salah alamat untuk ini. Kamu sendiri yang harus memberikannya padanya. Sebenarnya aku mengirimkannya ke gadis yang tepat, tapi ternyata dia masih belum membukanya. Tunggu, apa? Dan kamu benar, aku harus memberitahunya sendiri. Hanya saja Billy dan aku membuat kesepakatan kalau aku tidak boleh mendekati adiknya. Jadi aku pikir lebih baik menghindarimu. Tapi mendengar Ashley berbicara tentang menjadi dirinya sendiri, membuatku sadar bahwa aku muak menyembunyikan perasaanku. Aku akan membuat Billy melihat betapa tulusnya sayangku padamu. Sebelum aku melakukan itu, Ashley, aku menyukaimu. Dan, maukah kamu pacaran denganku? Ya, maksudku, ya, menurutku itu keren. Ini benar-benar di luar impian terliarku.
Aku tidak hanya punya teman baru, tapi juga pacaran dengan cowok idamanku. Keberuntungan akhirnya tersenyum padaku. Tidak ada di sini. Di sana juga tidak. Di mana ya? Ini bukan sembarang kaos. Ini adalah milikku yang paling berharga. Ada tanda tangan Kendall Jenner, idolaku. Franny, kaosmu kotor jadi aku mencucinya. Ayo lihatlah. Oh, sial. Aku bergegas melihat kaosku yang berharga ditumpuk dengan rapi di atas cucian yang baru. Tidak. Tanda tangan itu benar-benar hilang. Nenek! Benar, orang yang bertanggung jawab atas kaos polos yang tidak diinginkan ini adalah nenekku, yang baru saja pindah bersama kami setelah kakek meninggal. Awalnya, hal ini terasa menyenangkan karena kenanganku tentang nenek berasal dari masa kecilku yang bahagia bersamanya. Tapi sekarang aku menarik kata-kataku, dia benar-benar bencana. Asal kau tahu, dia sudah tua tetapi masih ingin belajar menggunakan media sosial. Ibuku bahkan membelikannya iPhone 14 terbaru, sementara aku, putrinya tersayang, terjebak dengan iPhone 8 yang payah ini. Sejujurnya dia cuma butuh jenis ponsel jadul yang hanya bisa menerima panggilan. Dengan sifat pelupanya, dia akan lupa semua kata sandi. Jadi yang paling tepat memang masuk saja dengan iCloud-ku. Toh ponsel ini akan jadi milikku. Oh, pemuda itu tampan juga. Kau juga berpikir begitu? Memang, daya tarik Josh tak ada duanya. Dia sungguh pria idaman setiap gadis. Idamanmu juga kan? Seolah aku punya kesempatan, dia terkenal dingin, dan tak ada gadis di sekolah yang membuatnya tertarik. Ya, mungkin cuma itu satu-satunya waktu kami sependapat soal Josh. Selebihnya, kami selalu berdebat tentang segala hal, terutama caraku berpakaian. Dia bahkan tak repot-repot bertanya sebelum menjahit semua celana jeans robek favoritku, dan kemudian meninggalkan gaun buatannya di tempat tidurku dengan catatan, gaun imut ini akan lebih cocok untukmu. Aku dulu sukai gaun yang dia buat saat usiaku 5 tahun, tapi siapa yang masih memakai gaun seperti ini sekarang? Bukan itu saja, dia selalu mengomeliku karena meluruskan rambut dan bukannya membiarkannya keriting alami. Karena itu lebih manis. Coba tebak, sebenarnya dari dialah aku mewarisi rambut alamiku. Tapi dia tak tahu, itulah alasan aku harus tumbuh dewasa dengan teman-teman yang berkata, kau sebenarnya lumayan cantik, tapi sayang sekali rambutmu begitu. Dan, kenapa rambutmu tidak lurus seperti orang tuamu? Apa kau diadopsi? Kata-kata menyakitkan itu membuatku sangat membenci rambutku dan menginginkan rambut lurus yang indah dan halus, seperti rambut Kendall Jenner. Jadi tentu saja aku akan terus meluruskannya setiap hari, tidak peduli apa yang dikatakan nenek. Syukurlah keluhan-keluhan itu akhirnya akan berakhir besok, karena aku akan kembali ke sekolah setelah liburan musim panas. Yeay! Hah? Apa yang ramai diperbincangkan semua orang? Pada saat itu, guru masuk dan mengumumkan bahwa kelas kami akan kedatangan murid baru yang sangat istimewa. Kemudian, sosok yang sangat familiar masuk ke kelasku. Itu nenekku? Apa-apaan ini? Apa dia tersesat dalam perjalanan ke bingo atau apa? Sungguh memalukan. Mungkin jika aku diam tak bergerak, dia tak akan melihatku dan tak akan ada yang tahu kalau itu nenekku. Oh sayangku, kau lupa jus jerukmu. Semua mata tertuju padaku. Ya ampun, tolong bantu aku menghilang dari planet ini. Setelah kelas selesai, aku harus menyelinap keluar secepat mungkin untuk menghindari makan siang dengan nenekku. Tapi sahabatku Fred tidak berhenti menggodaku. Tiba-tiba aku mendengar seseorang tertawa keras di seberang ruangan. Nenek! Tapi dengan siapa dia duduk? Wah, Josh punya selera yang aneh dalam memilih perempuan. Dia mengabaikan semua gadis di sekolah ini, tapi sekarang dia benar-benar terpesona oleh nenekmu. Astaga, mengapa dia mengganggunya? Josh pasti merasa tak nyaman. Aku segera menghampirinya, meminta maaf dan menarik nenekku pergi. Dalam perjalanan pulang dari sekolah, nenek menceritakan hari-harinya seperti anak kecil kebanyakan. Apa kau tahu kalau mereka punya mesin penjual otomatis di lorong dengan berbagai macam camilan? Itu jenius. Dan astaga, kampusnya besar sekali. Aku hampir mengompol saat mencari kamar kecil. Katakan padaku bagian mana lagi yang lucu? Ini hanya membuktikan kalau orang seusianya harus ada di panti jompo, bukan SMA. Aku perlu bicara dengan ibu. Jadi saat ibu akhirnya sendirian di dapur, aku langsung bertanya padanya. Bagaimana nenek bisa ada di kelasku? Ternyata saat orang tuaku mengundang nenek untuk tinggal bersama kami, dia memberitahu mereka kalau dia mau asalkan dia bisa bersekolah. Kupikir itu ide yang bagus. Itu berarti dia tak akan kesepian di rumah sepanjang hari, karena kau akan menemaninya. Selain itu dia sudah menghabiskan seluruh hidupnya mengurus keluarga kita. Jadi sekarang giliran kita menjaganya kan? Iya, kurasa ibu menyampaikan beberapa poin yang valid. Tapi siapa sangka nenek bisa mengubah kehidupan sekolahku seperti ini. Dia menempel padaku sepanjang hari, makan apapun yang aku makan, mendengarkan musik yang aku dengarkan, bahkan bergaul dengan teman-temanku.
Parahnya, dia menceritakan semua cerita masa kecilku yang memalukan. Bagaimana dulu aku makan pasta gigi karena iklannya bilang itu bisa dimakan. Dan aku mengerami telur ayam untuk melihatnya apakah bisa menetas. Tapi bukan itu bagian terburuknya. Dia mematahkan catokanku. Jadi sekarang aku terpaksa memakai topi bodoh ini. Sungguh menjengkelkan. Ada berita baru. Apalagi kali ini? Joe sudah menemukan gadis impiannya. Dan dia ada di sekolah kita. Tidak mungkin. Tidak pernah ada gadis yang menarik perhatiannya. Mengapa sekarang? Franny, apa yang kau lakukan? Aku menunduk dan, ups. Tanpa sengaja aku baru saja mengubahnya menjadi Sully dari Monster Inc. Maaf, salahku. Oke, coba kulihat. Seperti yang diceritakan Fred, ini adalah gadis yang dikenal Josh melalui Tinder sebelum dia menghilang secara misterius. Moore, 17 tahun, bersekolah di sekolahku dan... Tunggu, dia hanya punya foto ini? Yang bisa kulihat hanya rambut coklat keritingnya. Entah dari mana, seseorang menyambar topiku. Itu pasti Fred yang ingin membalasku karena insiden chat tadi. Aku berbalik untuk mengomel padanya, tapi yang kulihat adalah nenek dengan topiku di tangannya. Freddy, rambutmu sangat indah, mengapa harus ditutupi? Dan juga baju ini, gaun yang kubuatkan untukmu jauh lebih cocok dengan rambutmu. Cukup, tak mungkin aku membiarkan orang melihatku dengan rambut jelek dan pakaian nenek-nenek seperti itu. Tolonglah, Nek, tinggalkan aku sendiri dan jangan merepotkanku lagi. Ini sekolahku, dan kehadiranmu di sini membuatku malu. Dia tampak terkejut dan hendak berkata sesuatu, tapi langsung pergi tanpa sepatah kata pun. Jadi, sudah seminggu sejak terakhir kali kami bicara. Sepertinya aku tak lagi jadi perhatiannya karena dia sudah mendapatkan teman baru. Jadi itu bagus untuk kami berdua, kan? Tiba-tiba aku mendengar suara yang dalam di belakangku. Hai Franny, boleh aku bicara denganmu tentang sesuatu? Tunggu, suara ini... Aku segera menoleh dan melihat Josh berdiri di sana, tersenyum padaku. Astaga, ini pertama kalinya Josh mengajak bicara seorang gadis. Semua mata iri tertuju padaku. Aku adalah gadis paling beruntung di sini. Apakah dia akhirnya melihat pesona unikku? Jadi aku kebetulan melihat rambut keritingmu beberapa hari yang lalu. Dan kau terlihat sangat mirip seperti gadis di foto itu. Aku ingin tahu apakah kau... Oh, dia tidak datang ke sini karena aku. Maaf. Tapi aku bukan Moore. Aku bisa melihat kekecewaan di wajahnya. Dia meminta maaf karena salah mengira orang, tapi sebelum pergi, dia tersenyum dan berkata padaku, ngomong-ngomong, kau cantik dengan rambut keriting itu. Benarkah? Rambut keriting yang selama ini susah payah kusembunyikan? Aku tak percaya ada orang di luar sana selain nenek yang menyukainya. Beberapa hari kemudian aku tiba di sekolah dan melihat pemandangan menakutkan. Josh bergandengan tangan dengan Amy. Ternyata dia yang maju sebagai gadis misterius. Mari kita lihat, usianya 17. Benar, rambut coklat keriting, benar. Dan nama belakangnya, Moore. Tidak salah lagi. Tapi aku terus bertanya-tanya, apa yang disukai Josh dari gadis yang terkenal liar ini? Gengnya yang sekarang termasuk nenekku tersayang selalu melakukan trik-trik bodoh untuk mendapatkan perhatian. Lihat, dia tak ada bedanya dengan lampu lalu lintas sekarang setelah berteman dengan mereka. Mereka bahkan mengubah perpustakaan menjadi jalur peragaan busana. Jelas, hal ini segera diketahui pengawas. Tapi, hanya nenekku yang tertangkap karena lamban. Karena itu, dia mendapat surat untuk ke kantor kepala sekolah dan mereka memanggil ibuku. Tidakkah kau merasa konyol bahwa orang seusia ini masih dimarahi kepala sekolah? Sekolah sama sekali bukan tempat untuk nenek. Seni pertunjukan butuh kepribadian yang berani, nak. Aku mungkin sudah tua, tapi semangatku tetap muda. Kau tahu? Aku juga akan ikut dalam kontes Rise to Fame. Kurasa aku bisa menang. Aku menoleh ke arah ibu dengan tatapan memohon, namun hanya mendapat senyuman terpaksa dan biarkan saja dia melakukan apa yang dia inginkan. Lagi pula kau akan kalah, kenapa repot-repot? Bagaimana kalau kau mendaftar juga dan kita lihat siapa yang menang? Baiklah, tantangan diterima. Aku akan mengalahkanmu dengan mudah, Nenek. Tunggu dan lihat saja. Akhirnya, Rise to Fame kompetisi tahunan sekolah tiba. 1 tim 3 orang berpartisipasi dalam babak yang berbeda. 2 tim terbaik masuk babak final. Babak pertama, bola tangan sangat mudah bagi kami. Memiliki 2 tipe yang suka olahraga di tim sangat membantu. Sementara tim nenek, yang terdiri dari dia sendiri, Josh, dan si centil Amy, mereka langsung tersingkir. Setelah olahraga adalah babak sudoku. Setiap tim akan bersaing satu sama lain. Yang selesai duluan yang menang. Yang seharusnya mudah karena saat aku kecil dulu sering menghabiskan sore hari yang diguyur hujan untuk bermain ini bersama nenek. Di sisi lain, Amy mengeluh pada panitia kalau babak ini adalah lelucon karena sudoku sudah ketinggalan zaman. Semakin banyak dia bicara, semakin terlihat kalau dia sangat buruk dalam matematika dan angka. Jadi ini seperti mengambil permen dari bayi, kan? Tapi aku lupa kalau nenek ada di tim mereka.
Dan tak disangka, Josh juga sangat cerdas. Tak butuh waktu lama bagi mereka memecahkan teka-teki yang sulit. Melihat mereka berpelukan dan merayakannya membuatku kesal. Kalah 1 detik saja dari mereka benar-benar menohok. Fokus, Franny. Kita harus kalahkan mereka di babak negara dan sejarah untuk menang. Tinggal beberapa menit lagi menuju babak final. Aku hendak meninggalkan ruang tunggu ketika tiba-tiba mendengar ding dari ponsel yang tertinggal di kursi. Itu ponsel nenek. Tapi, tunggu. Dia tahu cara menggunakan Tinder? Karena penasaran aku membukanya dan di layar ada semua pesan dari Josh dan Moore yang misterius. Mengapa nenek punya akun ini? Dan mengapa Josh yakin Amy bukanlah orang yang dia cari? Aku segera mencari nenek dan menemukannya di sudut sayap panggung. Namun saat aku mendekatinya, dia menarik tanganku dan memberi isyarat agar aku diam. Haha, kukira kau biarkan nenek tua bergabung di tim sebagai lelucon. Siapa tahu dia sangat membantu. Kau akan menang dengan mudah. Iya, benar. Aku juga dengar kalau sejarah adalah kelebihannya. Aku hanya butuh dia untuk menyelesaikan babak terakhir ini lalu aku akan langsung menendangnya. Seluruh kelompok itu tertawa. Dengan gugup aku menoleh ke arah nenek, tapi dia tak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Jadi, apa yang akan dilakukan nenekku selanjutnya? Begitu babak final dimulai, nenek berdiri, mengambil mikrofon dan mengumumkan. Aku ingin mundur dari kompetisi ini karena aku tidak akan pernah membiarkan orang bermuka dua mengalahkanku. Setelah itu ia pun pergi, dan seluruh penonton mulai ribut, sementara wajah Amy memucat. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika Josh juga naik ke atas panggung. Aku juga, aku tidak ingin satu tim dengan pembohong. Lalu dia berjalan pergi dan Amy mengejarnya. Penonton bersorak dan panitia mengumumkan bahwa ini berarti tim kami secara otomatis memenangkan kompetisi. Setelah upacara penghargaan, aku segera pulang ke rumah dan mendapati nenek sedang merenung di taman. Aku diam-diam duduk di sampingnya dan meletakkan tanganku di pundaknya untuk menghiburnya. Dia menatapku, tersenyum lembut dan mulai menceritakan kisah-kisah yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aku jadi tahu kalau dia hamil di usia 16 tahun dan putus sekolah. Teman-temannya tidak terlalu baik padanya, jadi dia tidak pernah melanjutkan pendidikannya. Jadi sekarang dia punya waktu, dia memutuskan kembali ke sekolah untuk merasakan masa mudanya yang hilang. Itu sebabnya, Franny, jangan pernah biarkan kata-kata jahat orang lain menyakitimu. Hargai apa yang kau miliki, karena masih ada orang yang mencintai sisi itu dari dirimu. Apa yang dikatakannya sungguh menyentuh dan mengingatkanku akan pujian Josh tentang rambutku. Nenek, jadi ada apa dengan akun Tinder itu? Oh, aku tahu kau sangat menyukai Josh, jadi aku membuat akun untuk mengetahui lebih banyak tentangnya agar aku bisa membantumu. Ternyata, foto profil itu adalah foto nenek saat ia masih muda. Sehingga mirip denganku. Moore sebenarnya adalah nama kecilnya. Aku memeluknya dan meminta maaf sebesar-besarnya atas perilakuku yang buruk. Dia menepuk kepalaku dengan lembut, tersenyum dan berkata kalau dia akan membawaku ke sebuah tempat rahasia. Keesokan harinya, aku kembali dengan rambut keriting alamiku dan mengenakan gaun yang nenek berikan. Gaun ini tidak trendy, tapi sangat pas di badanku, dan anehnya, aku merasa cukup percaya diri memakainya. Nenek dan aku masuk dengan riang ke sebuah kafe buku, dan aku melihat Josh. Aku membawa orang yang kau cari ke sini. Kami berdua menatapnya dengan penuh tanya. Maksudmu? Ternyata masih ada satu hal yang belum dia ceritakan padaku. Kalau nama samaran Moore yang dia pasang di Tinder adalah berdasarkan kesukaanku, hobiku, kebiasaanku, selera musikku, dan lain-lain. Dia telah mengumpulkan segala sesuatu tentangku untuk dikirim ke Josh. Aku harus memberitahunya kalau ada seorang gadis yang menarik seperti Franny di luar sana, kan? Itulah mengapa Josh merasa tidak cocok dengan Amy. Kemudian babak kecerdasan membuktikannya, karena dia dan gadis misterius itu memiliki satu kesamaan, kecintaan terhadap sudoku. Akhirnya, semuanya menjadi jelas. Nenek masih datang ke sekolahku, dan aku sebenarnya tidak keberatan lagi. Dia membawa kue buatan sendiri untukku dan teman-teman, menceritakan kisah-kisah menarik tentang masa lalu dan memberikan nasihat-nasihat terbaik. Yang paling penting, dia membuatku sadar bahwa menjadi diriku tidaklah buruk, rambut keriting dan sebagainya. Hampir lupa. Kau juga ingin tahu apa yang terjadi antara aku dan Josh, kan? Ya, kurasa kau harus melihatnya sendiri. Hai, aku Donna, seorang influencer luar biasa dan calon supermodel. Keluargaku adalah pendukung terbesarku. Lihat, itu kakakku Charlotte. Meskipun orang tuaku sibuk menjalankan perusahaan keluarga, mereka membelikanku apapun yang aku mau. Termasuk gaun spektakuler untuk kontes elite model look mendatang. Gadis-gadis, bersiaplah, kita makan di luar malam ini. Yeay, Charlotte baru saja membantu ayah mendapatkan kontrak bisnis lain, jadi inilah waktunya untuk merayakannya. Di restoran, ibu, ayah, dan Charlotte berjalan di depan sementara aku mengajak 329.587 followerku berkeliling. Penggemarku bahkan berkomentar aku harus mengikuti kontes Miss USA. Tiba-tiba, seseorang menabrakku menyebabkan ponselku terjatuh.
Oh tidak, siaran langsungku sudah berakhir. Dan itu semua salah dia. Idiot, kamu merusak siaran langsungku. Sekarang penggemarku akan berhenti mengikutiku. Apa kamu berjalan dengan mata tertutup? Maaf, aku tidak bermaksud demikian. Biarkan aku menebusnya untukmu. Tidakkah itu luar biasa? Oke, kamu baru saja mendapat satu pengikut lagi. Benar-benar sial. Dia sebaiknya menjauh dari pandanganku. Namun begitu aku sampai di meja kami, aku melihat wajahnya lagi. Kenapa dia ada di sini? Donna, ini Matthew, direktur keuangan kita yang baru. Oh, penting sekali. Tapi tidak sebanyak live streaming, kan? Dia pikir dia siapa? Charlotte bahkan menertawakan lelucon bodohnya. Ngomong-ngomong, Donna, mulai sekarang kamu akan belajar bisnis. Saatnya menghentikan main model-modelan itu, juga streaming langsung. Apa? Tapi kenapa? Ayah selalu mendukung impianku sebelumnya. Tapi ayah mengabaikanku dan mengobrol dengan Matthew. Ayah bersikap sangat tidak masuk akal. Semuanya baik-baik saja sampai Matthew itu muncul. Charlotte menghiburku dan menyarankan agar dia menghadiri kelas bisnis untukku sementara aku bersiap untuk kontes modeling. Ide yang sangat brilian. Oh, aku sayang kakakku yang luar biasa dan cerdas. Aku kemudian memusatkan seluruh fokusku pada latihan untuk kontes, tetapi Matthew terus menggangguku dengan omong kosongnya. Dia bahkan mengirimiku pesan cincin kawin yang bertuliskan, "Ini oke? Cocokkah dengan kita?" Aku dengan panik menelponnya untuk menanyakan apa maksud omong kosong itu. Ayahmu belum memberitahumu? Kita akan bertunangan dan mengambil alih perusahaan bersama-sama. Apa sebenarnya yang orang ini katakan? Sejak kapan aku direncanakan untuk menikah dengan pria yang hampir tidak kukenal dan mengambil alih bisnis yang tidak aku minati? Ayah harusnya punya penjelasan untuk ini. Setibanya di rumah, aku menemui ayah, tetapi dia hanya menghela nafas dan mengatakan dia berencana memberitahuku sendiri. Tapi kamu tidak bisa mendikte karirku dan siapa yang aku nikahi. Donna, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi ayah, Donna bahkan tidak menghadiri kelas bisnis dia dan masih terlibat dalam klub model yang tidak masuk akal. Bagaimana kamu bisa mengharapkan dia memegang perusahaan? Oh tidak, kenapa dia mengatakan itu kepadanya? Apakah dia mencoba membantuku? Dia benar ayah, aku sama sekali tidak tertarik pada bisnis. Aku tidak bisa. Jika itu masalahnya, maka kamu bisa mulai sebagai wakil presiden dan mendapat pengalaman langsung. Dan kamu, Charlotte, kamu akan menjadi asisten pribadi Donna dan mendukungnya. Tidak. Ini bukan hasil yang kami inginkan. Ayah dulu menyayangi kami berdua, tapi sekarang dia bahkan tak mau mendengarkan. Ya, Charlotte, penyelamatku. Dia pasti tahu apa yang harus dilakukan. Aku tidak percaya, aku sudah berusaha keras membuktikan diriku. Hanya untuk mendapatkan segalanya diberikan kepada seorang bodoh yang berpikiran singkat sepertimu. Berpikiran singkat? Itulah yang sebenarnya kamu pikirkan tentangku? Baiklah, aku rasa aku harus mengambil posisi baru untuk menunjukkan kepadanya betapa berpikiran singkat diriku ini. Jadi keesokan paginya aku berdandan dan berjalan di lobi perusahaan dengan nama yang berbeda. Nona Wakil Presiden. Lihat mata yang melongo itu, berharap bisa lepas dari pakaian membosankan mereka. Matthew juga ada di sana. Dan apakah dia tertawa? Tiba-tiba tumitku tersangkut di gaunku dan aku tersandung. Benar-benar sebuah bencana. Matthew mengulurkan tangannya padaku dan bertanya apakah aku baik-baik saja. Siapa yang butuh bantuannya? Dan semua gelak tawa itu, tunggu dan lihat saja. Dan tiba-tiba, sekarang, Matthew memperkenalkanku kepada anggota inti perusahaan dan mengumumkan beberapa tujuan strategis baru bagi perusahaan. ROI, margin, akun, ya ampun, bahasa apa yang dia gunakan? Setelah waktu yang terasa sangat lama, dia bertanya apakah ada yang ingin menambahkan sesuatu. Aha, aku tentu tidak bisa melewatkan kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinanku. Kantor ini kekurangan warna, tirai ungu bisa menjadi awal yang baik, dan gambar motivasi dapat membantu meningkatkan produktivitas. Oh, maksudmu memasang kutipan motivasi? Oh, tolong tidak. Motivasi datang dari para fashionista hebat sepanjang masa. Kamu tahu, Bella Hadid, Tyra Banks, Kendall Jenner, semua orang ternganga ke arahku sementara Charlotte dengan marah memberi isyarat agar aku berhenti. Semua orang di sini sangat membosankan. Baiklah, aku akan berhenti kalau begitu. Hari pertamaku kemudian diikuti dengan meeting dan jadwal yang membosankan. Semua orang berbicara omong kosong dan menyuruhku menandatangani banyak dokumen. Namun setiap badai pasti ada pelangi, dan bagi pecinta kuliner sepertiku, itu pertemuan makan malam. Orang-orang ini benar-benar tahu cara menikmati hidup, kan? Namun sebelum aku sempat mencicipinya, mereka semua mulai bertanya kepadaku tentang usulan ini dan proyeksi itu. Untungnya Matthew ada di sana untuk menyelamatkan hari itu. Sejujurnya, dia terlihat cukup baik dalam pekerjaannya, dan dia cukup menarik ketika fokus. Oh ya, bekerja. Aku harus menyumbangkan bakatku sendiri di tempat kerja juga. Jadi besoknya aku pasang ini di pintu rumahku. Lalu duduk santai dan menonton peragaan busana favoritku. Lihatlah gaun-gaun yang mempesona itu. Suatu hari nanti aku akan berjalan di runway dengan gaun seperti itu. Bukan duduk di sini dikelilingi oleh angka-angka dan kertas-kertas yang membingungkan. Kemudian ketika aku membuka pintu, barisan orang yang tak ada habisnya sudah menungguku.
Astaga, tidak bisakah perusahaan dengan otak cemerlang ini berfungsi tanpa aku? Saat itu, Charlotte datang menyeretku pergi. Apa yang telah terjadi? Ya ampun, aku tidak tahu kalau komputerku terhubung ke proyektor ruang rapat. Jadi semua orang menonton proyek runway bersamaku. Matthew juga ada di ruang konferensi. Kenapa dia tidak memperbaikinya? Baiklah semuanya, kita harus berterima kasih kepada bos kita yang lucu karena telah memberi kita banyak ide untuk masalah kita. Dia menyelesaikan pertemuan dan memimpin mereka keluar, tapi Charlotte masih berdiri di sana sambil marah padaku. Lucu? Tidak ada yang lucu tentang itu. Jangan salah paham bahwa dia menyukaimu. Tunggu aku, Matty. Ada apa dengan sikap itu? Oh, benar. Aku pernah melihat tatapan mata lengket yang dia berikan pada Matthew. Apakah dia memiliki perasaan terhadapnya? Sebelum aku bisa mengorek lebih jauh, aku dikirim ke Milan untuk pertemuan bodoh lainnya. Merasa bosan, aku menonton peragaan busana untuk menghabiskan waktu ketika seseorang mengejutkan dari sisiku. Aku pribadi menganggap koleksi ini berlebihan. Oh, maaf jika aku membuatmu takut. Aku Brian. Dia kemudian memberiku kartu namanya dan, wow, dia adalah CEO sebuah perusahaan model di Prancis. Apa kamu akan datang ke Fashion Week juga? Kuharap, tapi aku sedang bekerja. Oh, sayang sekali ada kontes modeling minggu ini. Aku tahu kecantikan sejati sepertimu ditakdirkan untuk mendapatkan mahkota. Aku telah melewatkan begitu banyak kesempatan untuk tampil di runway. Jika aku berhasil kali ini, mungkin ayah dan ibu akan melihat betapa seriusnya aku dalam dunia modeling. Tawaran ini terlalu luar biasa untuk ditolak. Brian, aku ikut denganmu. Di acara tersebut aku mematikan ponselku agar bisa membenamkan diri dalam semua glamor koleksi musim gugur terbaru. Brian menepati janjinya membawaku ke audisi. Aku sangat gugup pada awalnya, tapi tanpa diduga, semua orang terlihat sangat amatir. Sementara itu aku mondar-mandir layaknya seorang profesional. Aku yakin kali ini aku akan mendapat tawaran. Tapi untuk saat ini, kenyataan memanggil. Begitu aku menghidupkan ponselku, jutaan panggilan tak terjawab dari ayah dan Matthew muncul. Ini menimbulkan masalah, jadi aku segera meminta kontak Brian dan kembali ke rumah. Di sana Charlotte melontarkan teriakan makian kepadaku, menuduhku tidak bertanggung jawab dan egois karena melewatkan meeting penting itu. Ayah, jika ayah diam saja, Donna akan menghancurkan perusahaan yang telah kamu bangun dengan susah payah. Itu benar, namun daripada membentaknya, kamu seharusnya ada di sana untuk membantu. Aku sangat kecewa padamu, Charlotte. Ya Tuhan, wajah Charlotte langsung pucat. Ayah seharusnya memarahiku, bukan dia. Merasa sedikit kasihan pada Charlotte, keesokan harinya aku pergi untuk berbicara dengannya. Tapi sepertinya dia sedang berdebat dengan seseorang di dalam. Aku masuk dan melihat Matthew duduk di sana dengan banyak foto, Brian dan aku. Lebih parah lagi, dalam kata-kata Charlotte sepertinya kami sedang berkencan. Beberapa foto tidak dapat mengubah fakta bahwa kami bertunangan. Dia kemudian meraih tanganku dan menarikku keluar, meninggalkan Charlotte yang tertegun. Bagaimana kamu yakin aku tidak berkencan dengan orang lain? Itu hanya perasaan atau mungkin itu hanya harapanku saja, karena aku... Apa yang dia maksud dengan harapan? Dan, astaga, kenapa jantungku berdetak sangat kencang? Hari yang luar biasa, kupikir semuanya sudah berakhir ketika ayah membanting fotoku dan Brian di depanku. Dia sangat marah padaku sehingga dia memutuskan pertunangan kami akan diadakan besok, bukan sebulan lagi seperti yang direncanakan. Tapi aku belum siap secara mental untuk ini. Jadi disinilah aku, di upacara pertunanganku, menunggu tunanganku tiba. Hanya bercanda. Sebenarnya Brian menelpon pada menit-menit terakhir untuk memberitahuku kabar terbaik yang pernah ada. Sebuah merek fashion telah memilihku sebagai duta mereka dan aku harus terbang ke sana untuk mengurus beberapa dokumen. Berkat dia, aku berhasil lolos dari pertunangan dan terbang ke Milan untuk bertemu dengannya. Akhirnya, aku harus mengejar impianku yang telah lama terpendam di kota favoritku dan tidak mengindahkan perintah konyol ayahku. Yeay! Ketika aku bangun keesokan paginya, aku dengan bersemangat meraih teleponku untuk menelpon Brian. Tapi, di mana itu? Aku melihat ke meja samping tempat tidur tapi pasporku, dompetku, dan semua barang-barangku hilang. Aku ke resepsionis menanyakan kabar Brian. Tapi mereka bilang tidak ada orang bernama itu yang menginap di sana. Panik aku meminjam komputer mereka dan memeriksa situs web untuk nomor teleponnya. Tapi itu error. Lalu aku mencari informasi apapun tentang kontes tersebut, tapi tidak menemukan apa-apa. Bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Aku percaya padanya. Sekarang aku berada di luar negeri sendirian dan tanpa uang. Apa yang akan aku lakukan? Aku tidak bisa begitu saja menelpon ayah untuk menjemputku dan aku juga tidak bisa menelpon Charlotte. Hanya ada satu orang yang bisa aku hubungi saat ini. Jadi aku menelpon Matthew dan dia segera terbang. Kami berjalan di sepanjang kanal Navigli untuk makan malam sebelum kembali. Aku pikir dia akan marah sekarang karena aku melarikan diri dari pertunangan kita tetapi dia hanya diam sepanjang waktu. Jadi, apa tidak apa-apa kalau kamu tiba-tiba datang ke sini? Maksudku, pekerjaan dan sebagainya, kamu tahu? Tidak apa-apa, kamu dulu, baru kemudian yang lain. Dia baik sekali, tapi aku perlu memastikan dia tidak salah paham. Aku meminta bantuanmu tapi bukan berarti aku mau bertunangan. Aku belum siap untuk berkomitmen. Awalnya aku ingin pernikahan ini terjadi, tapi sekarang aku tidak begitu yakin lagi.
Astaga, apakah aku yang melarikan diri dari pertunangan membuatnya begitu kesal? Saat kami melangkah melewati pintu, aku melihat ibu, ayah, dan Charlotte menunggu kami. Charlotte langsung membombardirku dengan teriakannya yang terdengar seperti lumba-lumba, mengatakan betapa mereka mengkhawatirkanku, betapa tidak bertanggung jawab dan buruknya aku. Kamu seharusnya memenangkan Oscar untuk aktingmu, Charlotte. Sayangnya pasanganmu mempermainkanmu kali ini. Akting? Dengan pasangan apa? Ternyata Charlotte lah dalang di balik semua ini. Dia mempekerjakan Brian sejak awal untuk membuatku terlihat buruk di mata orang tuaku. Dia juga memastikan pertunanganku dengan Matthew tidak berjalan sesuai rencana. Segalanya berjalan sesuai keinginannya, tapi dia tidak berpikir keserakahan Brian akan menguasai dirinya. Dia menelpon Matthew untuk meminta tebusan. Dan selama panggilan berlangsung, penipu idiot itu tidak sengaja mengungkit Charlotte. Kami semua terlalu terguncang, bahkan untuk berbicara ketika Charlotte menangis. Kamu benar, itu semua ulahku selama ini. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang berguna namun memberikan segalanya untukku. Ibu, ayah, jika ibu membutuhkan seseorang untuk mengurus perusahaan dan menikahi Matty, kenapa harus dia? Kenapa bukan aku? Kamu boleh memberitahu mereka apapun selama ini? Aku masih memproses semuanya ketika ayah aku menghela nafas dan berkata, tadinya aku akan memberitahu pada waktu yang tepat, tapi melihat kalian saling bersaing membuatku sangat terluka. Sebenarnya, Donna, kami bukan orang tua kandungmu. Ternyata ayah adalah pengacara pribadi orang tuaku dan perusahaan itu milik orang tua kandungku, bukan milik ayah. Tapi kemudian orang tuaku mengalami kecelakaan yang parah dan di menit-menit terakhir mereka menyerahkan perusahaan dan aku kepadanya. Mereka meminta ayah membesarkanku, mengatur agar aku menikahi Matthew sebagai kesepakatan mereka dengan orang tua Matthew. Tumbuh dewasa dan melihatku begitu bersemangat dalam dunia modeling, ayah membiarkan Charlotte menjalankan perusahaan dan aku menjalani fashionku. Tapi kemudian Matthew dan keluarganya muncul dan bersikeras agar kami bertunangan sesuai kesepakatan. Ayah tidak punya pilihan selain melaksanakan keinginan orang tuaku. Jadi, ayah dan ibu tercinta saat ini bukanlah keluargaku yang sebenarnya? Parahnya lagi, kedua orang tua kandungku telah meninggal dunia. Donna, kami harap kamu mengerti. Meskipun kita tidak ada hubungan darah, kami selalu mencintaimu sebagai putri kami. Ini juga sangat sulit bagi kami. Aku memandangi ibu dan ayah, orang-orang yang selalu menyayangi dan mencintaiku. Bu, ayah, sama seperti kalian berdua, aku yakin orang tuaku pasti juga ingin membuatku bahagia. Meskipun aku adalah pewaris sah perusahaan, aku hanya akan merugikannya. Jadi, aku harap kalian mengerti dan membiarkan Charlotte mengambil alih. Kinerjanya lebih bagus dariku. Benar, kalian tidak bisa memaksa seseorang melakukan sesuatu yang tidak mereka sukai. Juga memaksa untuk mencintai. Wuhuu, tidak ada lagi pekerjaan kantor yang membosankan. Sebaliknya aku mengerahkan seluruh energiku untuk model elite look. Dan inilah aku hari ini. Kalian punya Donna yang ini. Aku dengan percaya diri berjalan di panggung dengan ibu, ayah, dan Charlotte bersorak dari penonton. Ketika aku menyelesaikan bagianku, aku bergabung dengan keluargaku. Dan dengan gugup menunggu pengumuman dari MC. Samantha Fiske, Amelia Davis, dan Donna Rossi. Ya, aku berhasil. Aku sudah lama menunggu hari ini. Tiba-tiba aku melihat Matthew datang ke arah kami. Selamat, Donna. Aku tahu kamu akan mendapatkannya. Terima kasih sudah datang. Aku tahu cinta tidak bisa dipaksakan dan aku tidak boleh terburu-buru. Tapi kapanpun kamu siap, Donna, maukah kamu pergi berkencan bersamaku? Bagaimana kalau sekarang? Langit biru, awan putih, pasir keemasan. Hari yang sempurna untuk berjemur di pantai Hawaii yang mewah dilayani oleh Kirby. Musuh bebuyutanku, bocah nakal yang selalu menggodaku tentang pakaian lama dan rambutku yang berantakan. Yang tidak dia tahu kalau aku diam-diam seorang jutawan. Kembali ke dunia nyata, Clarin, berkhayal sepanjang hari tak akan membuatmu kenyang. Selesaikan tugasmu dan pulanglah. Ya Mary, siapa yang tidak mau jadi kaya? Sayangnya sebagian dari kita hanya bisa memimpikannya. Kalau kamu mau jadi Cinderella, carilah seorang pangeran. Bukan Danny, dia sama miskinnya dengan kita. Jangan meremehkan Danny-ku. Aku jatuh cinta padanya karena suatu alasan. Hanya saja sepertinya dia belum sadar kalau kami ditakdirkan untuk satu sama lain. Tapi Mary benar, makan malamku tidak akan matang dengan sendirinya. Mari kita lihat apa yang bisa kita beli malam ini. Ayahku meninggalkan kami saat aku berusia 4 tahun dan sejak saat itu ibu bekerja keras untuk menafkahi kami. Jadi aku juga harus bekerja untuk menabung demi cita-citaku masuk sekolah hukum. Tiba-tiba, bahan makanan mulai berjatuhan di atas kepalaku. Botol-botol terjatuh dari rak dan pecah berkeping-keping di dekat kakiku. Apa ini gempa bumi? Aku membungkuk dan berdoa sampai ini berhenti. Syukurlah tidak ada yang terluka, tapi ya ampun, ini benar-benar membuat kekacauan. Warren, sang pemilik toko, tampak bingung. Tempat ini adalah satu-satunya yang ia punya. Aku membantunya membersihkan dan meletakkan barang-barang yang tidak rusak kembali ke rak. Sebelum kamu pergi, tolong terima ini sebagai tanda terima kasihku. Kuharap ini membawa keberuntungan. Tiket lotre? Aku tidak tahu cara memainkannya.
Akan kutunjukkan, ini sederhana. Setiap tiket memiliki serangkaian nomor unik. Tinggal periksa hasilnya di TV malam ini dan lihat apakah nomornya cocok. Mari kita lihat. Nomormu adalah 15, 26, 14, 48, 07, 23. Hei, itu nomor-nomor keberuntungan yang ada di pikiranku sepanjang hari. Aku mau tiket itu. Kirby, berhentilah mencampuri urusanku. Bisa tidak? Maaf, Nona, itu tiket terakhir hari ini dan sudah kuberikan pada Clarin. Kalau gitu aku beli, ini $2, berikan padaku. Mimpi saja. Aku sebenarnya tidak peduli dengan tiket ini, tapi aku tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang dia mau. Dan pastinya dia tidak akan meninggalkanku begitu saja. Bagaimana kalau $10? Itu sangat berharga untuk orang sepertimu. Tidak, terima kasih. Aku lebih suka memenangkan jutaan dolar dan menjadikanmu pelayanku. Lihat, kamu tidak akan pernah mendapatkan apapun dariku. Baik tiket ini atau Denny, menyerahlah. Baiklah, aku boleh melewatkan tiket bodoh ini, tapi Danny tidak akan pernah. Mengapa kita selalu bertengkar, kalian bertanya? Ya, kami berdua bersaing untuk mendapatkan hati Denny. Pemain tenis luar biasa dan Adonis yang misterius. Sebenarnya kupikir aku lebih beruntung karena kami bekerja paruh waktu di restoran yang sama. Tapi tidak, Denny benar-benar orang yang dingin. Aku sudah mencoba berkali-kali, tapi setiap kali dia hanya memberi ucapan terima kasih tanpa perasaan dan itu saja. Andai saja aku bisa membangun lapangan tenis untuknya, mungkin dia akan mengubah sikapnya. Tapi itu mustahil bagi gadis miskin sepertiku, kecuali aku entah bagaimana memenangkan hadiah besar. Angka keberuntungan hari ini adalah 48, 07, 15. Haruskah ku tambahkan memenangkan lotre ke daftar khayalanku? 26, 14. Apa cuma aku atau angka-angka itu terdengar familiar? Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Dan mega bolanya adalah 23. Sekarang jika tiket Anda memiliki keenam angka tersebut, Anda memenangkan lebih dari 20 juta dolar. Mainkan terus. Sepertinya aku baru saja menjadi jutawan. Tuhan telah menjawab doaku. Apa? Kirby juga ada di sini? Tiketnya benar-benar kena. Aku buru-buru ke sana untuk mengais-ngais sampah dan... ini dia. Itu punyaku. Ngaku-ngaku. Ayo tanya Warren siapa pemilik tiket ini. Cerdas, lalu memberikan sepertiga hadiahnya? Apa kamu benar-benar mengira dia tak minta bagian? Benar juga. Oke, lepaskan dan aku akan memberimu bagian 30%. Pembagian yang bagus, tapi 30% itu pas untukmu. Aku akan mengambil 70% dan Danny. Oh, begitu caramu ingin bermain? Baiklah, bagaimana kalau siapapun yang memenangkan hati Danny mendapatkan 70%? Sepakat. Jadi kami sepakat untuk menyembunyikan tiket lotre di dalam peti dengan 2 kunci. Masing-masing dari kami menyimpan 1 kunci. Lalu kami menguburnya di semak-semak sekolah. Sepertinya perlombaan rahasia di antara kami dimulai sekarang. Kirby tidak membuang waktu dan membawakan Danny makan siang paling meriah. Tapi Danny tetap bersikap dingin dan nyaris tak mengenalinya. Sepertinya aku butuh pendekatan yang lebih halus. Jadi aku minta Mary mengatur permainan membentuk tim di antara staf restoran. Dan kami semua harus menjawab pertanyaan yang sama untuk memahami satu sama lain. Oh lihat, dia suka menonton Star Trek, mendengarkan Sam Smith dan membaca Harry Potter, sama sepertiku. Oh Danny, sudah kubilang kita ditakdirkan untuk menjadi pasangan. Pertanyaan berikutnya, apa kunci untuk mempertahankan hubungan jangka panjang? Di sana jawaban pertama kita. Perasaan? Ayolah Danny, bersikaplah realistis. Apa gunanya perasaan kalau kamu bahkan tidak mampu pergi berkencan? Orang miskin juga bisa bahagia dalam cinta, tapi kurasa orang yang pragmatis sepertimu tidak bisa. Tidak, dia salah paham dengan maksudku. Setelah itu, dia benar-benar mengabaikanku. Lebih buruknya, si aneh Kirby tidak pernah meninggalkannya sendirian. Dia bahkan mengajak seluruh tim pemandu sorak untuk melakukan rutinitas konyol ini saat dia bermain. Siapa yang bersorak di lapangan tenis? Dia bertindak besar-besaran, jadi aku harus meningkatkan permainanku. Saatnya menghabiskan tabungan kuliahku. Aku menghabiskan waktu seharian di mall untuk membelikannya hadiah dan merubah penampilanku. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku menghabiskan uang hasil jerih payahku tanpa mempertimbangkan harganya. Rasanya sangat menyenangkan, tapi di saat yang sama agak buruk. Tapi aku bisa menebusnya dengan uang lotre begitu aku mendapatkan hati Danny. Lihat, aku melihat jam tangan ini dan langsung teringat padamu. Aku bahkan bertemu dengan seorang pemain tenis profesional di mall. Bisakah kamu percaya? Dan dia bilang kalau raket ini adalah yang terbaik. Bagaimana menurutmu? Kamu gila, ini harganya jutaan. Kenapa kamu melakukan ini? Itu bukan reaksi yang kuharapkan, tapi aku menyukaimu, Danny. Aku tidak cukup berani untuk bilang karena aku tidak punya apa-apa. Tapi sebentar lagi hidupku akan berubah dan aku bisa memberikan segala. Aku tidak butuh barang-barang itu, kamu sangat boros dan dangkal. Kamu pikir uang bisa membeli apa saja, termasuk perasaan? Mengapa dia begitu marah padaku? Aku mengira dia pasti menyadari kalau aku sudah bekerja keras untuk semua ini, dan bahkan membuat diriku terlihat lebih cantik untuknya. Oke, dia mungkin tidak suka hadiah-hadiahku. Tapi sebegitu burukkah aku ingin sedikit bermurah hati pada diriku sendiri karena punya uang?
Keadaan semakin memburuk saat aku tiba di tempat kerja dan melihat Kirby memesan seluruh restoran agar Danny dapat beristirahat dan menikmati makan malam bersamanya. Baiklah, kamu menang Kirby. Aku menyerah. Tidak ada. Pada dasarnya tidak ada yang berjalan sesuai keinginanku, keberuntunganku, uangku, priaku. Sekarang aku rela dengan hanya 30% yang Tuhan berikan padaku. Aku berhenti mengejar siapapun. Hanya teman-teman kucing liar yang mengerti aku. Muffin, brownies, Oreo. Tunggu, di mana cupcake? Sedang mencarinya? Lepaskan dia. Gadis boros dan dangkal ini harus memastikan dia tidak kelaparan. Jadi kamu yang memberi makan mereka setiap hari. Kenapa kamu peduli? Kembali saja ke kencanmu dengan Kirby. Aku hanya materialis yang berpikir uang bisa menyelesaikan segalanya. Aku minta maaf atas sikapku tadi. Itu karena di rumah aku dikelilingi oleh orang-orang yang hanya memikirkan uang. Jadi aku benci cara hidup seperti itu. Kenapa kamu bicara seolah-olah kamu berasal dari keluarga kaya? Ya semacam itu. Orang tuaku adalah presiden Sunland Corp. Apa? Perusahaan furniture terbesar di kota ini? Tak bisa dipercaya. Jadi kenapa kamu bekerja paruh waktu di restoran? Aku ingin mencari uang sendiri. Hidup mandiri lebih cocok untukku. Kamu sangat konyol. Mengapa harus berjuang jika tidak perlu? Kalau aku jadi kamu, hidupku akan sangat berbeda. Aku akan memastikan bahwa ibuku tidak perlu bekerja sepanjang waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aku bahkan bisa masuk ke sekolah hukum mahal manapun yang aku mau dan merawat semua kucing dan anjing liar yang kutemui. Anehnya, kali ini Danny tidak menatapku dengan mata bosan seperti sebelumnya. Malah, dia mendengarkan dengan sabar dan memberiku senyuman termanis yang pernah kulihat. Tapi bukan cinta, itu satu hal yang tak bisa dibeli dengan uang. Bagaimana dengan Kirby? Apa ada sikapnya yang membuatmu terkesan? Aku lebih suka kucing-kucingnya. Percakapan kami telah memastikan bahwa masih ada kesempatan untukku. Satu-satunya keunggulan Kirby di atasku adalah uang. Tapi Danny tidak peduli tentang itu. Apakah itu murid baru? Sepertinya Danny baru saja menemukan lawan yang sepadan. Dia Finn. Lihat caranya tersenyum setiap kali lawannya berhasil mengejar poin. Tunggu, apakah kamu baru saja menyebut Danny sebagai lawan seseorang? Ada yang punya gebetan baru. Siapa? Jangan bicara omong kosong. Saat itu juga sebuah bola meluncur ke arah kami. Dan astaga, Finn menangkapnya hanya beberapa inci dari wajah Kirby. Kamu tidak apa-apa? Dia baik-baik saja, wajahnya selalu memerah. Tidak ada hubungannya dengan bola. Kirby sangat malu sampai-sampai dia lari. Sepertinya perlombaan kami berubah arah. Namun yang mengejutkan, Finn menoleh padaku dan meminta nomorku. Hah? Apakah pesonaku begitu bersinar? Semua orang tahu aku menyukai Danny, tapi dia sangat misterius. Mungkin aku bisa menggunakan Finn sebagai kartu terakhir untuk membuat Danny cemburu dan memancing Kirby untuk menyerah. Betapa jeniusnya aku. Kemudian selama beberapa hari berikutnya, setiap kali Danny berada di dekatku, aku menggoda Finn dan memastikan Kirby melihat kami. Suatu hari aku membuat alasan untuk meminjam ponsel Finn lalu diam-diam menggunakannya untuk mengirim pesan pada Danny, untuk membangkitkan rasa cemburunya. Kalau kamu tidak menyukai Killerin, biarkan aku bermain dengan gadis lugu itu sebentar. Dan Kirby juga perlu dorongan untuk mengakui perasaannya juga, kan? Sebenarnya aku menyukaimu. Melihat ke dalam matamu, aku tahu kamu juga memiliki perasaan untukku. Jadi, dan akhirnya aku mengatur kencan untuk mereka di lapangan tenis malam ini pukul 8. Kalau Danny tidak ingin aku terluka dan Kirby tidak ingin melewatkan cinta sejatinya, mereka akan datang. Lalu aku menutupi jejakku, memblokir nomor mereka berdua dan mengembalikan ponselnya. Terima kasih banyak, apa kamu kosong malam ini? Datanglah ke lapangan tenis, ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Ya Tuhan, Finn terlihat seperti baru saja memenangkan Wimbledon. Malam itu Finn datang lebih awal dan sangat bersemangat. Mari kita lihat siapa yang akan membuka tirai. Itu Kirby. Finn, kamu membuatku luluh. Tapi mengakui perasaanku berarti aku kehilangan kesepakatan dengan Clarion, jadi... Apa maksudmu? Kesepakatan apa? Tidak, jangan salah paham. Sebenarnya kami memenangkan lotre dan membuat kesepakatan untuk membaginya. Lagi pula, aku bodoh. Uang tidak bisa dibandingkan denganmu. Lotre? Kalian berdua membaginya? Mengapa dia menyebutkan uang segala? Saat tepat situasi semakin rumit, tiba-tiba Danny muncul. Brengsek, sekarang kamu mendua? Danny, kenapa kamu di sini? Dia cuma mempermainkanmu. Si brengsek ini mendekati kalian berdua. Jangan biarkan dia menipumu. Aku kira Finn pria baik. Ditambah aku sudah mengatakan perasaanku padamu, tapi kamu sepertinya tidak pernah balas menyukaiku. Jadi, Finn bilang dia menyukaiku. Karin, aku menyukaimu lebih dari yang kamu tahu. Tidak lihat? Aku sudah memberikan banyak petunjuk. Aku selalu mencari alasan untuk pulang bersamamu. Aku sudah bilang padamu bahwa perasaan adalah hal yang paling penting bagiku. Seperti perasaanku padamu. Benarkah? Idiot, bagaimana aku bisa menangkap petunjuk itu? Jadi, si pelamun ini tidak hanya berhayal. Ternyata rencanaku benar-benar berhasil. Kirby, itu benar, aku memang menyukaimu. Tapi aku pikir kamu di luar jangkauanku. Jadi aku hanya ingin meminta bantuan Clarion. Oh, bagus sekali. Kirby dengan senyum lebar kemudian mengakui kalau aku menang, lalu dia menarik Finn pergi. Sepertinya kemenangan terbesarku adalah berhasil menjodohkan dua pasangan.
Keesokan paginya, Kirby dan aku membuka kotak untuk mengambil tiket. Dan betapa terkejutnya kami saat Finn muncul dan merampasnya. Sementara kami masih mencerna apa yang sedang terjadi, dia melarikan diri dengan uang jutaan kami. Tapi kemudian sebuah bayangan membuatnya terjatuh ke tanah. Danny? Aku melihatnya mengikuti kalian berdua dan aku tahu dia merencanakan hal yang mencurigakan. Lalu Finn mengaku kalau dia pindah sekolah dan mendekatiku untuk mendapatkan tiket lotre atas perintah ayahnya. Yang tak lain adalah Warren. Dia tahu itu adalah tiket pemenang hadiah besar, jadi dia mengatur rencana untuk mencurinya dariku. Maafkan aku, ayahku adalah pecandu judi yang membuatnya terlilit hutang dan hanya tiket ini yang bisa menyelamatkannya. Oh Finn, aku percaya dia bukan orang jahat. Tiket ini awalnya dari Warren, jadi kami berdua sepakat memberinya sebagian untuk melunasi hutangnya. Finn terharu dan menyerahkan tiket itu kembali kepada kami. Setelah mengetahui, Warren berterima kasih dan menawarkan mengantar kami untuk mengklaim hadiah. Dia bahkan dengan hati-hati memintaku untuk memeriksa lagi apakah tiketnya ada di dompet. Tapi di tengah perjalanan, mobil tiba-tiba mogok, jadi kami berempat keluar dan mendorongnya. Namun saat kami mulai mendorong, tiba-tiba Warren melesat pergi, membuat kami semua terdiam kaget. Di mana dompetmu, Clarin? Aku meninggalkannya di mobil. Warren si ular rakus melakukan ini dengan sengaja untuk membawa kabur tiketnya. Sekarang gimana? Jalan kaki pulang ke rumah? Atau jalan mengejarnya? Tenang, Danny sudah punya rencana cadangan. Ini adalah tiket yang asli, nikmati saja pemandangan saat ini. Taksi akan datang menjemput kita. Sebenarnya saat Warren menawarkan untuk mengantarkan kita sampai ke sana, aku merasa ada yang tidak beres. Jadi aku menukar tiketnya. Oh, ayahku sudah kelewatan kali ini. Dia harus berhenti berjudi dan bekerja keras untuk melunasi hutang-hutangnya. Akhirnya kami mendapatkan hadiah uang tunai, namun kami berempat memutuskan untuk tidak membaginya lagi. Sebaliknya, kami membangun tempat penampungan untuk hewan liar bersama. Tak disangka, proyek kami segera menjangkau banyak dermawan. Dan sekarang pendanaan kami telah diperluas di seluruh AS. Sejak saat itu, Kirby tidak lagi menjengkelkan. Sekarang dia bahkan ingin menjadi dokter hewan. Dan aku akan terus berusaha untuk masuk ke sekolah hukum impianku. Kerja kerasku benar-benar terbayar karena mereka baru saja mengirimkan surat penerimaan padaku. Mungkin aku tidak jadi kaya, tapi sejujurnya itu tidak masalah karena aku sudah sangat bahagia. Hai guys, namaku Lia, tipe cewek kutu buku dan penggemar berat es. Aktor paling berbakat, brilian, dan hebat yang pernah ada. Namun sebagai pusat perhatian, aku mengubah diriku menjadi Aubrey Fern, bintang glamor dari film terkeren saat ini. Follow Me Crush dengan es yang asli. Bagaimana mungkin? Ya, aku sangat beruntung. Hari itu, aku sedang berjalan dari kampus saat tiba-tiba aku merasa seseorang mengikutiku. Pria misterius ini pasti merencanakan sesuatu yang tak baik. Jadi aku mengubah ruteku melewati gang bau ini berusaha lolos darinya. Tapi dia tetap gigih dan mengejarku. Kalau begitu, kau memilih kematian. Saat dia hanya berjarak 3 meter, ku ambil keranjang sampah dan melemparnya di kepalanya. Mengambil tongkat golf di dekat situ dan mulai memukul tanpa henti. Dasar kau bajingan, kau macam-macam dengan cewek lugu tak berdaya yang salah. Stop, siapa yang kau bilang bajingan? Aku ini manajer artis, aku dari Moon Entertainment. Tunggu, Moon Entertainment? Seperti label manajemen milik S? Lalu kenapa kau tak bilang? Ternyata namanya Grayson. Dan dia tak di sini untuk suara malaikatku atau gerakan tariku yang karismatik. Tapi coba tebak. Karena wajahku. Pria ini pasti komedian. Beberapa hari yang lalu kamu memakai filter kembaran selebriti di TikTok. Dan hasilnya adalah Aubrey Fern, artis yang ada dalam manajemen kami, betul? Ya. Sebenarnya Moon Entertainment yang membuat filter itu. Kami mencari seseorang yang mirip Aubrey untuk menggantikannya. Oke, aku pasti memukul kepalanya terlalu keras. Sebaiknya aku segera menyingkir darinya. Tapi dia langsung menangkapku dan segera memindahkanku ke kantor pusat perusahaan. Bahkan CEO-nya sendiri datang untuk menyambutku. Mereka benar-benar serius soal aku menggantikan Aubrey. Seluruh identitasnya. Rupanya aktris itu menganggap dunia hiburan terlalu membuat stres dan memutuskan berhenti. Tapi dia adalah salah satu wajah utama perusahaan, jadi mereka tak bisa membiarkannya menghilang begitu saja. Entah dari mana, pintu terbuka dan masuklah Ace. Dia langsung menuju ke arahku, sangat perhatian, lalu dengan lembut mengusap hidungku hingga kering dengan lengan bajunya sendiri. Jadi, ini yang akan ku pacari? Aku tak sabar untuk itu. Apa? Pacaran? Itu benar, Lia. Aku sudah memberi pernyataan kalau S dan Aubrey pacaran. Orang-orang akan heboh. Sebagai Aubrey yang baru, kamu akan mendapat kesempatan langka untuk menjadi pacar S. Tentu saja hanya berpura-pura. Tapi sepertinya dia tertarik denganmu. Aku rasa aku baru saja mendapat jackpot. Ini dia Aubrey 2.0.
Hari berikutnya, aku datang di salon kecantikan terkemuka untuk mendapat makeover artis. Mulai dari kilau rambutku hingga ukuran pori-poriku, semuanya harus tanpa celah. Dan kalian tak akan percaya berapa banyak baju desainer dan perhiasan yang boleh kucoba. Aku terlihat seperti $1 juta. S akan kaget saat berikutnya bertemu denganku. Kau mungkin terlihat seperti Aubrey, tapi kepribadianmu perlu dilatih. Astaga, siapa yang meludahi kopimu pagi ini? Sebaiknya kau berbenah, karena aku akan pindah ke rumahmu. Apa? Tak mau. Kau dan mulut berbisamu harus 3 meter jauhnya dariku. Atau aku panggil keamanan. Coba tebak Nona Diva. Tersebut dalam kontrak kalau manajermu alias aku harus mengawasimu sepanjang waktu, supaya kau tak membocorkan apapun yang jadi rahasia. Kau menggertak. Oh ya? Aku menatap kontrak itu, terlalu kaget untuk bicara. Kenapa ku tanda tangani tanpa membaca terlebih dahulu? Pria itu mimpi buruk. Dia bahkan pura-pura jadi siswa pertukaran pelajar Italia dan mengikutiku masuk kelas. Anehnya, semua cewek-cewek di kampus memuji aksen palsunya. Sei un porco. Aku tak tahu mana yang lebih menyedihkan, aksen Italianya atau kalian yang sungguh terpesona akan itu. Oh, cewek ini tak bisa menerima candaan. Oh, kalian tak boleh menyentuh wajahku. Kontrakku menyebut itu bernilai. Sebelum aku sempat berkata lagi, Grayson menyeretku pergi seperti boneka kain. Terlepas dari hal itu, hidup sebagai Aubrey itu luar biasa. Aku bisa muncul di banyak sekali sampul majalah, menghadiri banyak acara eksklusif, dan membintangi komedi romantis yang paling ditunggu tahun ini. Dan kalian tahu apa bagian terbaiknya? Ada S tepat berada di sisiku. Bayangkan menjadi sedekat ini dengan idolamu setiap hari. Kau bisa benar-benar jatuh hati padanya. Tapi jangan khawatir, orang-orang masih akan mengira kau cantik selama kau tahu bagaimana berpose di depan kamera. Suatu kali ku dengar S mengatakan bahwa tipe idealnya adalah gadis dengan kulit yang sehat dan terkena sinar matahari. Jadi kupikir aku harus mencoba tanning. Tapi ketika aku sampai di lokasi syuting hari berikutnya, semua orang tertawa padaku, mengatakan aku terlihat seperti cumi setengah kering. Ini sangat memalukan. Pasti Grayson senang sekali mengolokku. Tapi sebaliknya dia bergegas meletakkan jaketnya di atas kepalaku untuk menutupiku. Kenapa kau berusaha keras demi si narsis itu? Kau tampak konyol. Kurasa dia tampak imut, hanya perlu sedikit blending. Itu S, dia membelaku. Wajahnya yang tampan tiba-tiba jadi sangat dekat denganku. Mau pergi kencan denganku malam ini? Ya, 1.000.000 kali ya. Aku segera pulang setelah kerja, menghapus lotion tanning bodoh itu, lalu bersiap secepat kilat. Kita bertemu di restoran Privat Inn lantai 32 dari sebuah gedung mewah. Dan di sanalah S, bintang yang bersinar paling terang di antara lampu kota menungguku. Dia bersikap sangat lembut dan manis. Kami bersenang-senang. Matanya yang indah menatapku seolah hendak mengatakan sesuatu. Sesuatu yang manis, aku bisa merasakannya. Saat kilauan datang entah dari mana, menyilaukan kami. Paparazzi? Bagaimana bisa ke sini? Aubrey, apa ini benar kau di foto itu? Bagaimana rasanya diselingkuhi? Mereka membicarakan apa? Kemudian ada tangan kuat yang tiba-tiba mencengkeram pinggangku dan menarikku keluar dari kerumunan ramai. Itu Grayson. Aku tak pernah merasa sebahagia ini melihat wajah pemarahnya. Kami masuk ke dalam van dan Grayson menunjukkan kami artikel diriku yang mencium pria asing di sebuah resor pantai. Apa? Ini pasti editan, kita harus meluruskan ini. S tak mendengarkan kata-kataku, wajahnya berkedut-kedut karena marah. Apa kau tahu bagaimana ini bisa mempengaruhi karirku? Aku diselingkuhi? Itu menyedihkan sekali. Minggir, aku harus keluar, aku tak bisa bersamamu sekarang. Dia membanting pintu, lalu bergegas pergi. Aku tak bisa berkata-kata. Aku tak pernah melihat sisi menakutkan dan kejam darinya sebelumnya. Jangan pedulikan dia terkadang bisa jadi sangat menyebalkan. Akan kubelikan kau es krim lalu kita pulang, oke? Kata-kata Grayson menghiburku. Jujur, aku tersentuh dengan cowok jenis bertangan dingin tapi berhati baik ini. Grayson berusaha keras melindungiku dari reaksi publik, tapi percuma. Karena Moon Entertainment membiarkan rumor palsu itu menyebar seperti api liar. Sekarang Aubrey alias aku jadi omongan jelek di mana-mana. Wanita nakal, murahan, beberapa bahkan mengatakan aku ini noda dalam karir S. Cukup sudah, aku tak bisa lakukan ini lagi. Aku masuk ke ruang kerja CEO, bersiap untuk menyampaikan pendapatku, tapi dia malah bersantai dengan S. Lihat, tepat orang yang sedang kucari. Aku hendak membuat pengumuman kalau Aubrey bukanlah orang yang ada di foto itu, dan kau dan S masih saling mencintai. Tidak, terima kasih. Aku kesini untuk berhenti. Tekanan ini terlalu berat. Sekarang tenang dulu. Mungkin perjalanan menyenangkan ke kota cinta akan membuatmu tenang, ya kan, S? Tentu saja biarkan staf memperbaikinya sementara kita beristirahat dan mungkin untuk saling mengenal lebih dekat. Ayo, kuantar kau pulang. Terakhir kali kami bertemu, S bertindak gila dan sekarang dia bersikap manis bagai gula. Seperti Jekyll dan Hyde. Tiba-tiba dia menghentikan mobil di tepi sungai dan menoleh ke arahku.
Lia, aku salah telah melampiaskannya padamu. Aku tak pernah menghadapi tekanan besar seperti itu sebelumnya dan aku kehilangan akal sehatku. Dan apa kau tahu? Malam itu aku hendak bicara dari hatiku. Aku mencintaimu, Lia. Dia menarikku untuk mencium. Itu sungguh di luar dugaan. Aku bahkan tak tahu harus berpikir apa. Tapi kemudian dia membuka matanya dan menatapku. Sangat jatuh hati dan tak bisa menolaknya. Sayang, aku tak sabar untuk berada di Paris bersamamu. Ini semua yang aku idam-idamkan, ya kan? Malam itu, Moon Entertainment akhirnya membersihkan rumor itu. Tak hanya itu saja, fotoku dan es berciuman menjadi tajuk utama. Bagaimana bisa mereka mendapat foto ini? Paparazzi itu sangat licik. Aku sangat bingung dan entah kenapa aku terus memikirkan tentang Grayson dan bagaimana perasaannya jika mendengar berita ini. Aku mendatangi atap dan melihatnya sedang duduk sambil merenung. Hei, apa kau belum dengar? Mereka sudah membersihkan skandalku. Ingat, itu bukan skandal mulia. Jangan biarkan Moon Entertainment memanipulasi hidupmu. Kau tak mempercayai mereka? Ya, dan aku juga tak mempercayai S juga. Ini tak ada hubungannya dengan S. Dia sekarang sungguhan jadi pacarku. Ditambah lagi, kami akan ke Paris untuk liburan romantis. Grayson menghela napas panjang. Kurasa dia hanya berusaha melindungiku dari perusahaan, tapi dia tak perlu melindungiku dari S, ya kan? Dia masih tetap pergi bersama kami ke Paris dan tetap berada di latar belakang dengan wajahnya yang sedingin batu. Aku menikmati momen ini dengan S, dan saat kami jalan-jalan bersama, sekelompok penggemar menyadari kehadirannya dan mengerubungi kami. Salah satunya bahkan menahannya, menangis seperti orang gila. Ace, apa kau tak merindukanku? Kau janji. Apa yang kau bicarakan? Tinggalkan aku sendiri. Dia mendorong gadis itu ke samping lalu keluar dari kerumunan. Aku berusaha mengikutinya tapi ada tangan yang tiba-tiba meraih tanganku. Seorang gadis yang menutupi wajahnya di balik masker dan sepasang kacamata hitam. Dia menyelipkan USB ke tanganku dan berkata, "Rahasia paling kelam S ada di dalam sini." Kau menakutiku, apa maumu? Gadis itu berusaha menjawab tapi Grayson menyela di antara kami dan menarikku pergi. Kami berlari dan terus berlari di bawah terik matahari musim semi di Paris. Kenapa momen unik ini seperti jauh lebih romantis daripada yang kualami dengan S, idolaku? Apa mungkin kalau aku jatuh hati pada Grayson? Grayson membawaku kembali ke hotel, tampak muram saat dia berbalik untuk pergi. Di saat itu, kusadari aku tak ingin dia pergi. Dia satu-satunya yang memahamiku dan membantuku jalani kehidupan ganda yang gila ini, bukan S. Dia dan kehidupan selebritinya tak cocok denganku. S lebih baik tak bersamaku yang menghalangi ketenarannya. Grayson sudah coba memperingatkanku berulang kali. Mungkin gadis bermasker tadi tahu sesuatu? Kutancapkan USB itu ke laptopku, dan sebuah video muncul di layar. Ini bukti kalau Moon Entertainment memanipulasi media selama bertahun-tahun untuk menutupi kehidupan pribadi S yang penuh skandal. Peristiwa gelap yang kami sebagai penggemar tak pernah lihat sebelumnya. Masalah dengan amarahnya, problem minumnya, skandal perselingkuhannya. Aku menggulir ke bawah dan melihat lusinan foto dengan gadis-gadis yang berbeda berciuman. Dan mereka bukan hanya sembarang gadis tapi penggemarnya sungguhan, aku kenal mereka. Lihat, ini gadis yang menangis sore ini. Dan yang ini adalah admin terkenal dari salah satu situs penggemarnya. Ini sulit dipercaya. Dia sudah mempermainkan seluruh penggemarnya untuk hal bodoh. Tepat di saat itu, ku dengar suara erangan dari balkon. Seseorang berusaha memanjat masuk ke kamarku. Tunggu, itu orang asing yang memberiku USB. Yang ku tahu dia bisa saja penguntit berbahaya. Mengingat semua bukti ini yang entah dia punya, panik ku ambil USB itu langsung lari ke kamar Grayson untuk minta bantuan. Pintunya terbuka tepat saat penguntit itu mendatangi kami. Dia menyembunyikannya di balik punggungnya dan menghadapi gadis gila bermasker itu. Jangan bergerak atau kau akan berakhir di penjara saat ini juga. Gadis itu berhenti, tangannya terangkat di udara. Di saat kami membuka penyamarannya, aku sangat terkejut. Itu adalah Aubrey. Aku tahu ini kelihatannya gila, tapi tolong dengarkan aku. Apa yang kau lihat di USB itu adalah kebenarannya. Manajer S yang memberiku itu. USB apa? Bukankah kau memang meninggalkan industri ini? CEO bahkan menyuruh semua staf menghapus kontakmu dan pada dasarnya menghapus keberadaanmu. Ular itu sudah membohongimu selama ini. Aku tak keluar. Aku hanya ingin sedikit waktu istirahat untuk mengatasi kesehatan mentalku. Jadi aku menjalani digital detox sebentar. Saat aku kembali, aku mengetahui kalau aku sudah dipecat tanpa alasan dan digantikan dengan orang yang serupa. Aku sangat terpuruk dan tak tahu harus berbuat apa. Untungnya, manajer S menghubungi untuk membantuku. Dia sudah menyaksikan wajah asli S dan membencinya. Tapi Moon Entertainment sudah menjebaknya dalam kontrak yang akan berakhir hingga tamatnya karir S. Tak mungkin baginya keluar hingga saat ini. Manajernya diam-diam mengumpulkan dan mengirimiku bukti ini lalu menyuruhku untuk mendatangimu. Karena kau juga salah satu korban mereka sama seperti kami. Astaga, ini sungguh kacau. Kau tahu kemana dia pergi setelah pertemuan kita sore ini? Aku menggelengkan kepalaku dengan bingung saat dia menunjukkan sebuah video S bermesraan dengan salah satu gadis di pesta sebelumnya. Bagaimana dia sangat tak tahu malu. Apa kami para penggemar seperti orang bodoh baginya? Tak perlu ragu-ragu lagi. Aku akan jatuhkan si brengsek ini atas nama para penggemarnya yang setia. Aku terus berperan menjadi pacar S baik di dalam film maupun di dunia nyata.
Sementara Aubrey memakai identitasku untuk mencari pekerjaan paruh waktu sebagai staf monitor di Badan Penyiaran Nasional yang mengatur Movie Sensation Award tahun ini. Tak mungkin S tak akan datang karena dia dinominasikan sebagai pemeran utama pria terbaik. Pria malang, dia tak tahu apa yang disiapkan untuknya. Dan itu si Aubrey, dengan bantuan Grayson bahkan tak ada yang memperhatikan kalau kami sudah bertukar tempat lagi. Aku juga berhasil dapatkan untuk Aubrey posisi host penghargaan tahun ini. Sekarang silakan duduk karena pertunjukan telah dimulai. Dan pemeran utama pria terbaik jatuh kepada S. S yang klasik memainkan aksi terkejut dan emosionalnya saat naik ke atas panggung. Saya ingin berterima kasih kepada para penggemar atas dukungannya. Saya bukan siapa-siapa tanpa mereka. Yang benar saja, sekarang mic mati, lampu mati. Inilah acara puncak malam ini. Wajah asli S sebagai penipu wanita. Semua orang terkesiap dan mulai berbisik-bisik. Kusorotkan lampu ke arah penonton dan seorang gadis berdiri. Aku salah satu gadis di foto itu. Dia bilang ke semua gadis kalau dia dan Aubrey hanya berakting untuk publisitas. Jadi kami mau berkencan dengannya diam-diam. Aku pernah jadi fotografernya dan dia berteriak-teriak padaku 20 menit karena aku tak mendapatkan sudut yang bagus. Aku seorang bartender di bar yang sering dikunjunginya, di mana dia sering mabuk, memukul gadis, dan mulai berkelahi dengan orang asing setiap hari. Para penonton mulai mencemooh dan melempari S. Hal terbaiknya adalah seluruh peristiwa ini disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Dapat dikatakan bahwa tak akan ada lagi yang akan tertipu oleh si brengsek ini, yang artinya pekerjaanku di sini selesai. Aku keluar dan melihat paparazzi dan para penggemar mengurumuni Aubrey. Ia menanganinya dengan anggun dan terlihat mudah. Pusat perhatian bukan untukku dan itu tidak masalah. Aku senang bisa kembali jadi gadis normal yang tak perlu peduli dengan opini publik. Bagian terbaiknya, aku bisa kencan dengan pacar manajer idolaku di sebelah sana. Aku punya ide makan malam rumahan lezat untuk merayakan rencana kami yang sukses. Dan juga 1 bulan hari jadi kami. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana mungkin aku belum pernah menginjakan kaki ke tempat yang sedekat ini denganku sebelumnya? Itu cukup gelap dan seram. Andai saja itu terselimuti bunga, maka benar-benar seperti kastil Disney. Oh, ada seseorang di sini. Aku pergi untuk menyapa Hai, tapi dia tidak terlihat ramah. Pergi dari tempat menyeramkan ini sebelum tempat ini menyedot nyawamu, gadis muda. Jadi itu artinya kau tak lagi bekerja di sini? Pelayan itu menggelengkan kepalanya sebelum bergegas pergi. Ini dia kesempatanku. Hai guys, Jocasta di sini. Dan kastil mirip Dracula ini tak lain tak bukan milik Tuan Joseph William. Kalian tanya siapa dia? Aku juga penasaran. Yang ku tahu dia itu kreditur orang tuaku. Dan aku di sini untuk memintanya memperpanjang tenggat waktu untuk hutang mereka. Tapi karena salah satu pelayannya baru berhenti, aku bisa bekerja di sini untuk membayar hutang, ya kan? Halo, aku Jocasta, pelayan baru Anda. Tak ada jawaban, apa masuk saja? Kalau begini ini salah pelayan lama karena membiarkan gerbang terbuka. Jadi aku harus temukan jalan masukku sendiri. Halo, aku pelayan yang baru. Tuan, apa Anda di sini? Tidak, tak di sini. Juga tak di sini. Apa ia masih tidur di jam ini? Oh, di sana ia rupanya. Hah? Ia tak tua dan berambut kelabu seperti bayanganku. Aku memperkenalkan diriku, kemudian dia kembali ke lukisannya dan dengan dingin berkata, melunasi hutangmu? Baiklah, mari kita lihat seberapa lama kau akan bertahan. Tapi camkan saja, jangan pernah membuatku marah. Oh Tuan, Anda tak perlu khawatir apapun. Aku bahkan tak akan memperhatikan Anda. Tapi ternyata dia bukannya tak mengkhawatirkan apapun. Dia sebenarnya sungguh sulit. Tirai harus tetap tertutup di malam hari. Sama sekali tak boleh ada suara gaduh. Dan tempat tidurnya sangat terlarang. Siapa yang memberimu izin untuk duduk di sini? Aduh, aku lupa. Aku harus tetap menjaga jarak 3 meter darinya sepanjang waktu, bahkan saat makan. Akhirnya waktunya beristirahat. Meski aku sudah bekerja di sini beberapa hari, aku masih belum terbiasa dengan aturan konyol Tuan Joseph. Hah? Apa itu yang menatapku? Ah! Tikus! Ada tikus, tolong! Apa yang membuatmu menjerit di jam seperti ini? Beraninya kau mengganggu tidurku? Tuan, selamatkan aku. Itu dia. Itu datang. Dia berdiri gagah seperti satria, siap melawan sang binatang buas. Lihat dadanya yang bidang, rambutnya, wajahnya yang tegas, dan setiap gerakannya begitu halus. Tikus menjijikkan itu akhirnya lari ketakutan. Sungguh melegakan. Kau meributkan hal yang tak penting. Pindahlah ke ruang lain besok. Yang ini terlalu kumuh. Jika dilihat lebih dekat, tuanku yang cerewet ini terlihat cukup tampan, bukan? Ya, tinggal di sini tidak terlalu buruk setelah aku memahami peraturannya. Bawakan aku secangkir teh. Ya, Tuan. Silahkan. Berikan padaku. Hah? Apa kami sudah tak melakukan jarak aman sekarang? Dengan bersemangat ku berikan padanya cangkir teh itu, tapi dia melewatkannya dan teh tumpah ke sekujur tubuhnya. Si bodoh ceroboh! Apa kau tak bisa lihat apa yang sedang kau lakukan? Dengan segera ku usap noda di bajunya dan minta maaf sebesar-besarnya, tapi dia meraung lagi.
Stop! Beraninya kau sedekat ini denganku. Keluar! Astaga, temperamennya berubah seperti cuaca. Panas dingin, panas dingin. Apapun, aku akan pulang saja kalau begitu. Memang tak ada tempat seperti di rumah. Oh, nyamannya. Kuceritakan pada Judy sahabatku tentang mingguku bekerja di kastil. Tertarik mau ikut denganku suatu saat? Tidak, tak mau. Apa kau tak lihat ada sesuatu yang aneh di sana? Kemudian Judy mengatakan ada rumor bahwa seorang ilmuwan gila dulu tinggal di sana, dan manusia serigala juga. Karena lolongan mengerikan bisa didengar saat bulan purnama. Kau harus berhati-hati, ada alasan kenapa tak ada seorang pun pergi ke sana. Oh tidak, itu hari ini. Serigala melolong di bawah bulan? Lupakan, Judy hanya bersikap kekanakan. Siapa yang masih percaya fiksi semacam itu? Pastinya bukan aku. Jadi, tada, aku kembali lagi. Jujur, aku butuh pekerjaan ini. Aku tak bisa biarkan dia memecatku. Bahkan jika harus memohon di kakinya. Tapi, di mana dia? Haruskah aku? Aku membuka pintu melihatnya terbaring di sana, dikelilingi oleh lukisan-lukisan kusam sementara peralatan berserakan di mana-mana. Apa yang terjadi? Aku berusaha mengangkatnya, menggoyangnya, tapi tetap dia tak bergerak. Lalu tiba-tiba dia membuka matanya. Hei, aturan 3 meter itu tak berlaku karena itu tadi darurat. Apa Anda sudah makan sesuatu dari kemarin? Sudah kukira. Jika Anda ingin mendepakku sekarang Anda tak akan makan apa-apa. Sejak insiden itu, Joseph tampaknya lebih tenang. Dia berhenti mengancamku dengan aturannya dan membiarkan aku mengoceh. Suatu kali, saat aku tidur siang di sofa setelah bersih-bersih, dia bahkan letakkan selimut padaku. Aku belum tertidur pulas, Tuan sayang. Lalu suatu hari ada wanita paruh baya muncul di gerbang. Dia perkenalkan diri sebagai ibu Joseph dan memberinya hadiah seekor burung cantik. Tapi dia tak masuk ke dalam dan hanya berkata dengan sinis. Oh, putraku punya pelayan baru lagi? Anak aneh ini. Aku kasihan padamu, gadis malang. Aku membawa burung itu ke Joseph dengan bersemangat memberitahunya kalau ibunya baru mampir. Lihat sungguh indah hadiah yang beliau berikan pada Anda. Indah? Wanita itu cuma mengejekku. Aku terjebak di tempat ini seperti burung di dalam sangkar. Kurasa ini hadiah yang sangat pengertian. Sepertinya Anda suka melukis burung. Berhentilah mengorek-ngorek, ini bukan urusanmu. Oke, aku minta maaf. Tapi ini pilihan Anda sendiri untuk mengisolasi diri Anda dari dunia luar. Ikut saya, ada sesuatu yang istimewa untuk saya tunjukkan. Oh, tempat ini masih secantik saat pertama kali aku datang ke sini. Sepertinya Joseph juga terpesona. Lihat kan, dunia ini indah. Anda hanya harus melihat. Kami sedang berjalan menyusuri jalur bunga yang bermekaran, lalu tiba-tiba, dia datang! Serigala itu! Serigala! Kemudian para tukang kebun itu langsung terburu-buru karena panik. Apa yang sudah kuperbuat padamu, kau bodoh? Indah katamu? Kemudian Joseph bergegas pergi. Aku berusaha mengejarnya tapi, aduh, aku tersandung batu. Oh, ini sakit, sangat sakit. Kalau begitu biar kuoleskan krim antiseptik ini. Tidak, itu hanya akan memperparah. Mungkin melakukan sesuatu yang seru bisa meringankan sakitnya. Aku akan teralihkan dari hal ini. Tolong, bisakah kita nonton film? Dan tentu saja, dia tak bisa menolak. Ups, canggung. Jelas aku tak memikirkannya dengan matang saat memilih film komedi roman ini. Penasaran apa yang sedang dipikirkan tuanku? Oh astaga, tak perlu jadi begitu emosional. Penampilannya yang menakutkan mengejutkanku. Matanya memutih, mulutnya menggeram seolah-olah ingin memakanku hidup-hidup. Aku berusaha tetap tenang untuk bertanya padanya apa yang terjadi, tapi Joseph seperti orang gila, dengan panik merusak barang-barang dan meraung. Hentikan Joseph, tolong jangan lakukan itu. Ah, lenganku. Menyadari kalau dia baru saja menyakitiku, Joseph tampak kembali tersadar. Dia lalu lari kabur karena panik. Dengan cepat aku memeluknya. Tidak apa-apa, tenanglah. Setelah dia merasa lebih baik, dia mulai ceritakan padaku rahasia terbesarnya. Sejak kecil, ia punya kesulitan kendalikan emosinya, yang seringkali berujung pada ledakan amarah. Belakangan, bulan juga memicu reaksi ini, setelah ayah tirinya meninggal di malam bulan purnama. Dan itu kemudian jadi trauma, karena Joseph takut dia menjadi penyebab kematiannya. Itu juga penyebab ketegangan antara dia dan ibunya. Kurasa aku terlahir dengan kondisi aneh ini. Sebagai anak, ayah tiriku biasa memberiku obat untuk mengendalikannya. Ayah tirinya terbiasa memberinya pil? Judy juga menyebutkan seorang ilmuwan gila yang dulu pernah tinggal di sini. Apakah itu? Aku harus cari tahu. Suatu malam, aku menyelinap masuk ke dalam kamar yang Joseph larang aku untuk masuk. Saat mencari-cari, kutemukan rekaman yang memperlihatkan padaku semua rencana mengerikan ayah tirinya. Untuk secara teratur memberi Joseph pil penambah tenaga sebagai percobaan. Dan juga membawanya ke pegunungan untuk menguji suatu penemuan baru yang gila. Apa-apaan itu? Tapi aku tak bisa memberitahu Joseph langsung. Dia harus stabil terlebih dahulu secara mental. Jadi, kumulai dengan membawanya jalan-jalan. Dan saat dia cukup nyaman, kusarankan kami jalan ke pusat kota untuk berbelanja. Dia seperti landak yang selalu menusuk-nusuk setiap kali ada orang yang tak sengaja menyentuhnya.
Tapi tentu saja, aku tahu cara menjinakkan sang tuan yang pemarah ini. Seperti ini. Ini dia. Kemudian kami mulai merapikan dan mendekorasi ulang seluruh kastil untuk hidupkan suasana tempat ini. Ketika kami sampai di kamar ayah tirinya, dia tampak sedikit ragu-ragu. Sudah lama sekali, ruangan ini juga perlu dibersihkan. Jika tidak, perabotannya bisa rusak. Apa kau tahu tentang video ayah tirimu? Bagaimana kau tahu? Kemudian Joseph mencari kartu memori, lalu memberikannya kepadaku. Aku sangat takut jadi kusembunyikan dan tidak pernah berani melihatnya. Aku pernah ingin menghancurkannya, tapi setelah dipikir-pikir, foto ini berisi foto-foto terakhir ayah tiriku. Jadi aku selalu menyimpannya di sini. Hah? Bukan ini yang kumaksudkan. Jadi ada video lain selain yang kulihat? Ini mungkin bisa menjelaskan semuanya. Jika Anda tidak keberatan, bolehkah saya menonton video itu? Saya cukup penasaran. Sejak hari itu kami tidak pernah membicarakan video itu lagi. Sebagai gantinya kami berjalan-jalan, memasak, dan bermeditasi bersama. Dan jadwal hari ini adalah pameran seni ini. Lihatlah wajahnya yang terkejut. Lukisan itu terlihat familiar ya kan? Jangan bilang Anda tak mengenali karya Anda sendiri. Tampaknya setiap lukisan menceritakan sebuah kisah. Saya tak sabar untuk mengetahui siapa artisnya. Mereka haruslah orang yang berpengalaman dan mendalam. Saya tahu pujian ini akan membantunya menghapus keraguan dirinya. Sepulang dari pameran, kami mencium aroma sedap yang berasal dari ruang makan. Siapa itu? Itu Ibu Joseph. Joseph tampak terkejut dengan kehadiran ibunya, tetapi aku tidak. Karena aku adalah sutradara di balik adegan ini. Bahkan diam-diam aku memintanya untuk menyelenggarakan pameran itu. Menonton video itu menjelaskan segalanya. Pada malam yang diterangi cahaya bulan itu, ilmuwan gila tersebut membawa Joseph ke pegunungan untuk menguji efek ramuan penambah kekuatan super. Tetapi ketika dia lihat Joseph bereaksi secara tidak normal, dia panik dan melarikan diri, sehingga kecelakaan terjadi. Itu bukan kesalahan Joseph, dia nyatanya adalah korban. Kukatakan kebenaran itu ke Ibu Joseph sebelumnya, yang berujung rekonsiliasi menyentuh ini. Sekarang setelah semuanya jelas, mereka telah melepaskan beban di hati mereka. Ibunya memutuskan pindah ke sini untuk membantunya mengatasi trauma akan bulan bersamaku. Oh, dia juga cerita padaku tentang dia menjatuhkan cangkir teh dengan sengaja sebagai alasan untuk menjauhkanku agar aku aman. Betapa manis dan perhatiannya dia. Oh, siapa yang membiarkan tirai ini terbuka? Aku bergegas menutupnya ketika tiba-tiba ada tangan menyentuh tanganku dengan lembut. Sebelum kau datang, aku sungguh tak mengira kalau aku akan punya keberanian menghadapi cahaya bulan. Tapi Jocasta, dengan adanya dirimu di sisiku sekarang, segalanya terasa mungkin. Aku sampai di rumah dengan bersemangat setelah sesi latihan. Lalu, suasana hatiku langsung terjun bebas melihat sepupuku yang licik Caitlin memegang buku harianku. Oh wow, jadi gebetanmu si Leo, kapten klub renang ya? Kembalikan itu. Aku penasaran apa seluruh sekolah sudah tahu? Jangan khawatir, sepupumu yang setia ini ada untuk membantu. Terima kasih banyak, tapi akan kulakukan sendiri. Hentikan hidung besarmu itu mengendus-gendus urusanku. Hei, pertama hidungmu itu lebih besar dari punyaku. Dan yang kedua, mengenai Leo, siapalah, dia akan segera jadi milikku. Kejahatan dibalas kejahatan, itu balasan karena mencuri pacarku. Betapa konyolnya dan sangat tak benar. Dia seharusnya salahkan dirinya sendiri karena punya selera laki-laki yang buruk. Tidak, terima kasih, aku juga tak mau playboy seperti dia. Hai, aku Megan, pemimpin klub pramuka di sekolah. Aku ini ramah, menyenangkan dan suka sekali berpetualang, sama seperti ayahku yang penjelajah. Jadi, tentu saja cewek seperti Caitlin tak membuatku takut. Sejak hari pertama sepupuku tersayang ini pindah dengan kami, sudah jelas kami tak akan pernah bisa akur. Aku suka sekali berlarian di taman dan belajar trik bertahan hidup yang menarik dengan ayahku. Sementara Caitlin bahkan tak tahan dengan setitik saja kotoran. Oh ya Tuhan, jutaan kuman menyerangku. Ambilkan aku sanitizer, sekarang! Dan sama sekali tak membantu bahwa pacar Caitlin yang brengsek itu mengajakku keluar tepat setelah putus dengannya. Meski sudah jelas aku tidak tertarik padanya, Caitlin menyalahkanku. Itulah saat kami resmi seperti Cardi B dan Nicki Minaj dan perang kejahilan pun dimulai. Dia menggambari wajahku dengan spidol permanen saat aku tidur, menempelkan permen karet di rambutku, dan bahkan pernah mencoba mencukur alisku. Tapi siapa aku, ha? Aku bisa mengalahkannya hanya dengan satu tindakan. Tapi sekarang taruhan sudah dinaikkan, dia mengincar Leo. Jadi aku harus ungkapkan perasaanku padanya secepatnya sebelum Caitlin menyela dan mengacaukannya. Kesempatan sempurna adalah karya wisata sekolah yang akan datang untuk para murid berprestasi, yang Caitlin pastinya tak bisa ikut, dan akan ada banyak kesempatan bagiku membuat Leo terkesan. Tapi ada masalah kecil. Itu dekat sungai, ya ampun, membayangkannya saja membuatku mau ngompol. Aku mengidap thalassofobia, yaitu ketakutan kuat akan perairan yang luas. Tentu kurahasiakan ini karena tak akan ada yang menganggapku serius sebagai pemimpin pramuka kalau sampai mereka tahu hal ini.
Tapi ini adalah kesempatan sekali seumur hidup dan tak mungkin aku duduk saja di rumah sementara Kathleen menancapkan cakarnya ke Leo. Jadi aku mendaftar untuk karya wisata itu, siapkan rencana besar untuk itu. Langkah kecil, maksudku secara harfiah. Aku daftar berenang di kolam renang ramah anak. Mudah sekali. Oh, tapi kenapa kakiku gemetaran seperti ini? Hahaha, bukankah aku sudah berubah jadi ubur-ubur atau semacamnya? Lihat, kolam renang berubah jadi seperti samudera menakutkan yang siap menelanku. Tolong! Tiba-tiba ada anak laki-laki dengan pelampung menabrakku. Aku terjatuh di pantatku dan kakiku menyentuh air. Sesuatu mencengkramku. Monster Loch Ness! Itu menelanku hidup-hidup. Tak lama kemudian ada anak muncul dan mulai menertawaiku. Tak apa, Megan. Pikiran bahagia. Pikirkan hal membahagiakan. Ini jauh lebih baik. Tapi kemudian kurasakan cipratan air di mana-mana. Ku coba menjauhinya, tapi akhirnya terjungkal dan jatuh ke dalam air. Panik, aku gelagapan dan menggelepar. Aku tak peduli lagi dengan semua orang yang menatapku aneh dan hanya berteriak sekuat tenaga. Tiba-tiba ada lengan kuat menarikku keluar dari air. Kemudian laki-laki itu mengangkatku dan wajahku menempel tepat di dadanya. Astaga naga, rasanya itu lebih keras daripada batu. Kau tahu apa? Oh, Supermanku, aku akan jadi Lois Lane-mu. Ingus mengalir di wajahmu. Menjijikkan. Ampun, ini sangat memalukan. Aku langsung ganti pakaian secepat kilat dan berlari keluar dari sana. Tunggu dulu, ada yang tak beres. Hei, kehilangan sesuatu? Yesus, bajingan ini masih berusaha mempermalukanku di menit-menit terakhir. Satu-satunya cowok yang baik di dunia adalah Leoku. Seolah masih belum cukup di hari itu, aku pulang ke rumah mendapati Kathleen nonton film menakutkan tentang hiu raksasa. Ada apa? Sudah takut padaku? Ini belum terlambat untuk bergelayut ke kakiku dan memohon. Siapa yang takut? Acara bodoh ini. Jelas itu CGI, tak ada hiu di dunia yang bisa sebesar itu. Dan siapa dicap sebagai pembunuh berbahaya dan tak pandang bulu memakan apapun yang tampak. Tapi faktanya hiu lebih sering jadi korban. Phew, aktingku tak begitu payah, ya kan? Akhirnya daftar peserta perjalanan wisata diumumkan. Tentu saja namaku ada di sana. Dan Leo juga. Tapi tunggu, kenapa ada Kathleen di sini? Dia selalu sibuk dengan cowok-cowok, bukannya belajar, dan bahkan tak hafal tabel perkalian. Apa? Tak bisa menerima kenyataan kalau aku juga jenius? Asal kau tahu, aku sangat cepat dalam matematika. Sungguh, jadi berapa 356 ditambah 445? Mudah, 2, 3, 4. Hah? Itu bahkan tak mendekati. Tapi itu cepat, sampai ketemu di perjalanan, aku akan mengawasimu, Dik. Hari itu akhirnya tiba, dan pemandu wisata kami Mike adalah pramuka terbaik di negara bagian ini. Tapi tunggu dulu, kenapa cowok ini tampak tak asing? Oh tidak, itu cowok yang menyelamatkanku di kolam renang. Takut dia akan mengungkapku, aku tak tahu harus berbuat apa kecuali memberinya senyuman bodoh. Tapi yang mengejutkanku, dia sepertinya tak ingat aku sama sekali. Kemudian dia memintaku untuk mendemonstrasikan aktivitas pertama dengannya, panjat tebing vertikal. Ini waktunya untuk bersinar, mata tertuju padaku, Leo. Duh, cowok ini memanjat seperti monyet. Tapi jangan harap ku terima kekalahan. Aku sedang menikmati kemenangan saat Kathleen mendekatiku. Semua orang tahu kalau kekuatan otot itu hanya untuk menutupi otak yang kecil. Ya, teriakan hebat, Megan. Gunakan semua energimu dalam sekali jalan hanya untuk pamer. Bukankah mereka mirip sekali? Biarlah. Leo memperhatikanku. Matanya sangat menawan. Itu bahkan lebih kuat daripada 10 kaleng Monster Drink. Berburu di alam, jembatan monyet, tali Tarzan, semua tantangan ini tak membuatku berkeringat. Dan Leo bahkan datang memujiku. Itu luar biasa, Megan. Bagaimana bisa kau melakukannya? Oh, Leo, aku hanya makan sebuah apel untuk sarapan. Jadi sekarang aku mengalami hipoglikemia atau semacamnya. Aku sangat pusing. Astaga, sepupuku sayang ini seharusnya mendapat nominasi Oscar untuk akting pura-puranya. Ku berikan senyuman termanis dan membantunya. Kebetulan saat Leo tak melihat, aku menyandungnya dan dia jatuh tersungkur ke dalam genangan lumpur. Leo berusaha membersihkannya, tapi akhirnya malah mengubahnya jadi monyet. Kemudian Mike lewat dan berkata, "Wow, lapisan makeup ini menjadikan semakin bagus." Lidahnya yang pedas seakan tak menyisakan apapun. Di sore hari, kugunakan waktu luangku untuk berkeliling dan melihat burung yang cantik. Aku penasaran apa itu. Itu manakin bertopi merah. Sangat populer di hutan Amerika Tengah. Wow, pengetahuan yang bagus. Terima kasih sudah memberitahuku tanpa ditanya. Mereka punya tarian khas untuk membuat pasangan mereka terkesan. Tahu tidak? Moonwalk yang menyanyi tarian Michael Jackson. Tunggu, apa? Kenapa aku tertawa keras? Dia mungkin lucu tapi masih saja brengsek. Aktivitas lain di hari itu adalah menggunakan batu untuk menyalakan api. Dan aku dipasangkan dengan Leo. Terima kasih semesta. Aku mendekat ke arahnya dan menawarinya permen.
Dengan senang hati dia menerimanya, tapi kemudian tiba-tiba memerah dan mulai tersedak. Aku langsung beraksi dan memukul punggungnya dengan keras, membuat permen mini itu terbang keluar. Leo langsung mengambil tanganku. Malaikat pelindungku, kemana saja kau selama hidupku? Oh ya, maukah kau ikut aku jalan-jalan nanti? Ada sesuatu yang ingin kukatakan. Ya, oh maksudku tentu. Mau kemana? Tepi sungai, romantis kan? Hahaha, sungai, aku akan mati di sana. Tapi memangnya kenapa? Ini kesempatanku. Jika aku mati, aku akan mati dengan predikat sebagai pacar Leo. Sangat pantas. Aku tiba mendapati Leo sudah menunggu. Kulitnya berkilau di bawah sinar mentari yang terbenam. Dia seperti Edward Cullen milikku sendiri. Tapi itu tak membuatku takut sama sekali. Oh, kau sudah di sini. Kau tampak pucat. Apa kau sakit? Oh, tidak. Aku baik-baik saja. Bagus, ayo kita naik perahu dan menikmati pemandangan. Kututup mata rapat-rapat dan mencengkram tangan Leo. Kemudian Leo terus saja bicara, tapi aku tak bisa dengar apapun hingga... Megan, aku mengagumimu sudah sejak lama. Maukah kau menjadi pacarku? Aku berubah seperti tomat matang, tapi berhasil menyerukan, Aku mau. Kena kau. Astaga, kenapa Kathleen di sini? Aku masih terkejut saat Leo melompat keluar dari perahu dan memberi Kathleen tos. Kemudian mereka... Kejutan. Kau tahu sekarang rasanya kalau cowok idamanmu dicuri. Tidak. Kumohon, aku tak tahan ini. Airnya membuatku takut. Nikmati saja pemandangannya, Megan. Kemana perginya gadis galak itu? Ibumu memberitahuku kalau kau mengidap thalassophobia, tapi aku tak mengira itu begitu nyata. Jangan khawatir, akan kuberitahukan ini ke seluruh sekolah, jadi mereka akan datang menyelamatkanmu. Semoga sukses, sepupu. Leo dan Kathleen jalan pergi bergandengan tangan. Aku tetap diam sebisa mungkin dalam perahu yang tak stabil. Dunia berputar mengelilingiku, tapi aku tak bisa lakukan apa-apa kecuali menangis. Waktu berlalu seolah 1 dekade terlewati, kemudian kurasakan ada tepukan di pundakku. Mike mengulurkan tangannya, lalu mengangkatku ke pelukannya, dan menggendongku ke rerumputan terdekat. Tapi, bagaimana kau menemukanku? Kulihat video yang diposting Kathleen barusan, lalu segera pergi mencarimu di sepanjang tepi sungai. Begitukah? Betapa memalukan. Dia tetap diam sesaat, kemudian berkata, Kau mungkin tak tahu ini, tapi aku dulu sangat takut akan ketinggian. Akrofobiaku sudah lebih baik sekarang, tapi tetap saja. Tak mungkin, kau berhasil dalam tantangan memanjat tadi. Jika kau ingin mengatasi ketakutanmu, maka kau harus mencari cara untuk menghadapinya. Beranilah, dan jangan jadikan itu kelemahan untuk ditertawakan orang lain. Kemudian dia memberikan senyum termanisnya, dan tepat di saat itu, dia terlihat agak berbeda bagiku, lebih menarik. Malam itu, aku mengurung diri di tenda sementara yang lain berkumpul di sekitar api unggun. Aku belum siap menghadapi siapapun, dan pikiranku terlalu gelisah untuk tidur. Pagi berikutnya datanglah perlombaan perahu. Semua mata menghakimi menatapku. Aku sangat gugup tapi segera mengumpulkan keberanianku dan berkata, Hai semuanya, aku Megan, dan aku mengidap thalassophobia. Jadi aku tak bisa selesaikan tantangan ini. Aku malu, bukan karena fobiaku, tapi karena membiarkan diriku sendiri hidup dalam ketakutan itu. Aku senang sekali jadi pemimpin pramuka sepenuh hatiku. Jadi aku akan coba taklukkan ini. Ketakutan bukanlah musuhmu, itu motivasimu. Kemudian aku berjalan pergi diiringi sorak-sorai dan tepuk tangan. Kembali ke tenda, kulihat Mike menungguku. Itu baru semangat. Kau sangat berani dan punya kualitas seorang petualang sejati. Bahkan jika kau tak ada di permainan, kau sudah menangkan hadiah istimewa di hatiku. Semuanya berjalan lancar setelah perjalanan wisata itu, bahkan Kathleen berhenti menggangguku. Dia pasti sibuk kasmaran dengan cinta barunya. Hingga suatu hari, kulihat dia pulang ke rumah dengan terisak. Ada apa? Si bajingan Leo itu, dia selingkuh dariku dengan 3 cewek dalam waktu yang sama. Apa? Kenapa hidupku begitu menyedihkan? Aku tahu aku takkan pernah bisa mengunggulimu atau seberani dan sepercaya diri kamu. Tapi apa aku tak layak mendapat satu hal yang baik? Aku tak tahu Kathleen punya sisi merendahkan diri sendiri seperti ini. Tiba-tiba aku merasa kasihan padanya, lagi pula dia itu sepupuku. Jangan menangis, aku akan membantumu memberinya pelajaran. Sungguh, Megan, aku minta maaf karena membiarkan kecemburuanku mengubahku menjadi monster. Apa kita baikan? Hari berikutnya di sekolah, kami melangkah masuk ke lorong dan mendengar jeritan yang mengerikan. Itu Leo dengan loker penuh dengan kecoa. Dia sangat ketakutan sampai temannya harus menangkapnya sebelum dia terjatuh. Oh, Leo, aku baru pemanasan. Kukumpulkan teman sekelasku dan tunjukkan ke mereka hadiah istimewa yang sudah kusiapkan untuknya. Halo semuanya. Kali ini namai kecoa dengan nama mantanmu. Di sini ada laki-laki bernama Leo Whittemore. Selamat Hari Valentine semuanya. Semua orang tertawa terbahak-bahak dan Leo sungguhan pingsan. Dan sekarang dia dikenal dengan Leo si kecoa. Sebenarnya ini semua adalah ide Mike. Jadi kita bisa membalas Leo dan menyumbang dana tangis si kecoa untukku untuk satwa liar.
Dan kembali padaku, untuk perbaiki keadaan, kuputuskan kembali ke tempatku memulai. Aku sadar tak ada satupun yang mustahil jika kau percayai dirimu sendiri. Dan saat kau punya teman sempurna untuk memberi dorongan lembut yang kau butuhkan. Halo, Dana, apa kau sudah ada kabar dari Vicky? Dengan cemas aku bertanya. Vicky tak masuk sekolah, tapi dia juga tak ada di rumah. Dia membolos dan aku khawatir, terutama karena ini sudah lewat jam 10 malam. Tidak, ini sangat di luar karakternya. Martin, beritahu apa yang terjadi di antara kalian berdua. Kuletakkan tanganku di muka. Kata rumit bahkan tak cukup untuk menjelaskan keadaan ini. Ini kisah yang panjang. Biar ku ceritakan pada kalian dari awal. Itu terjadi jauh dahulu saat aku masih anak TK. Aku mengenal musuhku yang pertama, Vincent Green. Kami cuma tak pernah sepaham sejak awal. Di suatu hari biasa, baru saja ku selesaikan kota Legoku saat Vincent menyerbu seperti Godzilla dan menghancurkannya berkeping-keping. Dan karena itu, perang di antara kami berlanjut, yang berlangsung selama bertahun-tahun. Dia menyabotase semua yang kulakukan, dan sebaliknya. Suatu kali saat tiba giliranku bernyanyi di kelas musik, Vincent mengeluarkan suara kentut dan seluruh kelas tertawa terbahak-bahak. Supaya adil, di hari yang sama kutuangkan lem cair ke atas karya kolase seninya. Di lain waktu dia menempelkan catatan di punggungku bertuliskan aku ngompol di kasur. Serius, aku jadi parno karena semua anak menertawai dan menunjuk padaku. Jadi sebagai balasannya aku letakkan boneka Teddy warna pink di ranselnya. Dan di kelas saat dia akan mengeluarkan kotak pensilnya, boneka Teddy terbang keluar dan jatuh ke tengah-tengah ruangan. Saat itu, Vincent sudah terlihat jadi magnet cewek. Kurasa mereka melihatnya sebagai cowok tampan. Tapi ayolah, semua cowok terlihat sama saja. Jadi aku mulai berkeliling memberitahu semua orang, Vincent cuma mau main dengan cewek-cewek. Jijik. 5 tahun kemudian perseteruan kami masih panas. Vincent itu hebat dalam belajar dan main baseball juga. Dia itu favoritnya guru olahraga. Dan aku tahu ini kedengarannya bodoh. Tapi dikerumuni cewek bukan lagi sesuatu yang jijik. Itu seperti medali kehormatan. Aku berusaha keras untuk jadi lebih baik dari Vincent dalam segala hal. Aku juga salah satu murid berprestasi, aku ikut tim sepak bola. Dan juga ada cewek-cewek yang mengelilingiku. Tetap saja, itu belum cukup. Tidak sampai Vincent menerima kekalahannya. Tapi kemudian SMP dimulai dan coba tebak, Vincent tak ada di sana. Akhirnya, aku terbebas darinya. Sekarang aku bisa tetap berada di puncak, menggoda cewek-cewek dan jadi kapten basket tanpa ada dia yang berusaha menyabotaseku. Semua mata ada padaku dan itu luar biasa. Meskipun ada sebagian kecil dari diriku yang merindukan persaingan itu. Kemudian di hari lain, seperti hari biasanya di SMA, aku sedang berjalan melalui lorong dan melihat cewek-cewek sedang heboh akan sesuatu. Ada apa? Aku bertanya ke sahabatku Taylor saat aku sampai di lokerku. Aku tak yakin. Mungkin cowok baru atau apa. Cewek-cewek menjerit di mana-mana. Perasaanku tak enak soal ini. Dan kemudian seperti halnya adegan drama Korea yang slow-mo. Cowok baru itu melenggang di lorong sambil tersenyum manis. Satu tangannya memegang tongkat bisbol, tangan lainnya menembak-nembak para cewek. Wajahku perlahan memanas. Mataku melotot ke cowok baru itu. Iya, itu Vincent. Dia berlalu melewatiku, mencibir dan mengedipkan mata. Dasar brengsek. Jelas itu merupakan deklarasi perang. Beberapa hari setelahnya, kulihat Vincent di mana-mana, mendaftar jadi ketua kelas, berkompetisi untuk posisi kapten tim basket, dan menggoda kurang lebih setiap cewek di sekolah. Dia seperti ruam yang tak kunjung hilang. Yang memperburuk, nilai-nilainya dari sekolah sebelumnya entah bagaimana dipublikasikan online, yang membuat semua orang jadi mabuk kepayang. Vincent Green, kau tunggu saja. Namun dia mungkin harus menunggu selamanya, karena aku sudah siap menghentikan niat kompetisiku saat aku bertemu Vicky. Waktu makan siang, aku makan dengan Taylor di taman sekolah. Saat Dana, pacar Taylor, datang. Di belakangnya adalah seorang malaikat. Aku terpesona, mulutku terbuka lebar, dan sandwich yang kumakan setengah jatuh dari tanganku. Dana berkata, Hai boys, ini Vicky sahabatku. Dia dulu tetanggaku sampai keluarganya pindah. Tapi dia baru pindah lagi ke sini. Vicky tersenyum ramah pada kami berdua. Tentu saja aku ambil kesempatan itu dan berteman dengannya saat itu juga. Tak lama, Vicky dan aku mulai sering bareng. Saat aku dengannya rasanya semua orang membisu. Dia bagai secercah sinar dalam kegelapan. Dia sempurna untukku, pintar, cantik, istimewa. Dan dia satu-satunya cewek di sekolah yang tak tergetar berada di dekat Vincent. Sebenarnya, dia tak pernah menyebutnya sekalipun. Aku mengundangnya ke rumahku dan orang tuaku sangat menyukainya. Mereka memintanya untuk ikut makan malam. Setelahnya, Vicky menyarankan nonton film. Waktu terus berlalu dan tak lama waktu menunjukkan pukul 10 malam dan dia harus pergi. Biar ku antar kau pulang. Aku memaksa.
Tapi dia memberitahuku kalau kakaknya sudah dalam perjalanan. Jadi aku mengajaknya ke ruang tamu untuk menunggu. Bel pintu berbunyi. Aku pergi membukanya dan mendapati Vincent berdiri di sana. Kami berdua terpaku dan saling menatap tajam. Apa yang dia lakukan di sini? Itulah saat Vicky berjalan keluar dan berkata padanya. Ayo. Kemudian berbalik padaku dan mencium pipiku. Oh, manis sekali. Tapi aku tak bisa memikirkan tentang ini sekarang. Kenapa musuh bebuyutanku ada di depan pintuku? Vincent mendengus. Vicky, ada apa di sini? Aku juga menggeram. Ya, Vicky, apa yang dia lakukan di sini? Meskipun kami saling menatap tajam satu sama lain, dia hanya mengangkat bahu. Oh, Vincent, ini cowokku Martin. Martin, ini Vincent, kakakku. Kakak? Pacarku yang luar biasa dan sempurna adalah adik Vincent Green? Tidak. Kau memacari pecundang ini? Vincent menunjuk dengan jari yang gemetaran ke arahku. Kau sungguh adik dari si brengsek ini? Aku semakin gemetaran, sementara Vicky sepertinya tak terganggu sambil berjalan menuju ke mobil. Vincent langsung menggeram padaku. Jauhi adikku. Sebelum dengan cepat dia mengejarnya. Aku berdiri terdiam di sana. Dengan ekspresi ngeri di wajahku, aku mungkin mirip dengan monster gargoyle. Tak mungkin. Bagaimana bisa cewek luar biasa seperti Vicky berhubungan darah dengan si brengsek itu? Keesokan harinya, Vicky mengirimiku pesan untuk menemuinya di sebuah kafe. Kita perlu bicara. Tak ada pria manapun yang ingin mendengar kata-kata itu. Sungguh pertanda buruk. Tapi kami seharusnya pergi kencan bareng dengan Tyler dan Dana malam ini, ya kan? Aku masuk ke kafe itu melihat Vicky duduk di sana, terlihat cemberut dengan tangan dilipat. Oh tidak, ini tak terlihat bagus. Sebelum aku sempat duduk, dia berseru. Martin, kenapa kau tak pernah cerita padaku tentang musuh bebuyutanmu? Apa kau tahu seberapa dahsyat pertengkaranku dengan Vincent semalam? Aku duduk di sana melongo. Kenyataannya, sejak ketemu Vicky, aku tak lagi peduli soal Vincent ataupun perang kami. Aku hanya ingin fokus ke Vicky. Dia membuatku merasa begitu bahagia. Kujelaskan ini padanya, dan dia menjawab. Vincent masih membencimu. Dia melarangku menemuimu lagi. Tentu saja aku tak mendengarnya, tapi aku ingin kalian berdua menyelesaikan pertikaian bodoh ini. Tak ada yang perlu diselesaikan. Dia yang memulai ini dulu saat kami masih kanak-kanak. Cowok ini brengsek kelas kakap. Aku mulai emosi. Vicky menghela napas. Maksudku kalian berdua perlu bicara. Sedangkan aku takkan biarkan Vincent mendikteku siapa yang boleh dan tak boleh kutemui. Aku sangat marah dengan cowok ini. Aku menolak untuk memahami kata-kata Vicky. Berulang kali kukatakan padanya kalau aku tak mau menyelesaikan apapun dengan Vincent. Lalu situasi makin buruk. Bodohnya aku. Kemudian aku berseru. Pilih dia atau aku? Jadi siapa yang kau pilih? Vicky dengan marah berdiri berteriak. Beraninya kau menyuruhku berpihak? Aku cinta padamu, tapi itu kakakku. Kemudian dia bergegas pergi. Apa dia baru saja mengatakan dia mencintaiku? Ya ampun, apa yang baru saja kuperbuat? Yang mengejutkan, kencan bareng itu tetap berlangsung. Kami berempat berada di restoran Itali, tapi Vicky tak berkata sepatah kata pun. Ini canggung sekali. Saat Vicky ke toilet, Dana memberiku saran. Kau harus dengarkan Vicky. Pergi dan berdamailah dengan Vincent. Lalu yang membuatku kesal, Tyler juga setuju dengan Dana. Aku mengajukannya dan minta Dana untuk mengantar Vicky pulang. Kemudian kami terlibat pertengkaran hebat di telepon. Aku tak paham kenapa dia terus menyuruhku berdamai dengan idiot itu. Hanya karena dia tak ingin berada di antara dua lawan, dengan marah aku berkata, aku benci kakakmu. Jadi tak mungkin aku akan berdamai. Kalau kau mencintaiku, kau akan berada di pihakku. Vicky berteriak. Kalian berdua sangat kekanak-kanakan dan tak satu pun dari kalian peduli akan perasaanku. Lalu dia menutup telepon. Jadi, begitulah ceritanya. Sekarang, ini memberi kalian gambaran terbaru, dan aku sama sekali tak punya petunjuk di mana pacarku sekarang. Aku harus menemukannya, dan jika itu berarti mengesampingkan perselisihanku dengan Vincent, maka biarlah. Jadi, aku menelpon semua orang untuk ke taman termasuk dia. Apa yang kalian berdua lakukan ke Vicky jelas salah. Tyler angkat bicara. Terjebak di tengah-tengah kakak dan pacarnya itu menyebalkan. Tak satu pun dari kalian berhenti sejenak untuk mempertimbangkan perasaannya. Dana melanjutkan. Vicky sangat menyayangi kalian berdua, jangan membuatnya memilih. Kalian berdua harus bicara. Kemudian mereka berdua berdiri dan meninggalkan kami di sana. Aku dan Vincent dalam keheningan yang janggal untuk beberapa saat. Akhirnya dia berdehem. Aku harus mengakui aku selama ini iri padamu. Semua cewek mengidolakanmu, kau pandai dan hebat dalam olahraga. Vicky yang jatuh hati padamu bukti kalau kau akhirnya mengalahkanku. Itulah kenapa aku sangat marah. Aku memandangnya dengan mata terbelalak. Itu persis apa yang kupikir tentang Vincent. Aku selalu merasa seperti nomor 2 darinya, selalu. Aku memberitahunya ini, lalu kami berdua menggaruk-garuk kepala dan tertawa. Kemudian aku berkata, ya ampun, betapa kita ini sepasang pecundang yang tak percaya diri. Vincent menjawab, ya, kita ini cukup bodoh untuk sepasang cowok pintar. Gencatan senjata? Dia julurkan tangannya dan aku menjabatnya. Kami menyadari bahwa tak ada perhatian yang bisa sebanding dengan cinta yang kami dapat dari gadis kami, Vicky. Tiba-tiba, sesuatu muncul di kepalaku. Aku tahu di mana Vicky, kataku. Ayo kita pergi, Paman Vini.
Aku dan Vincent memanggil Terrell dan Dana. Lalu kami pergi ke 24 Hours Cafe, di mana Vicky biasa mengajakku. Di sana aku menemukannya tertidur di sofa di lantai 2. Dengan lembut aku menggoyangkannya dan berkata, "Bangun putri tidur, kau membuat kami semua ketakutan." Saat dia melihat kalau Vincent juga di sana, dan kami saling tak bertengkar, Vicky tersenyum lebar. Setelahnya kami semua duduk dan ngobrol sambil minum coklat panas dan cookies. Akhirnya perang abadi antara dua pesaing telah berakhir. Aku tak lagi punya musuh, sebaliknya aku punya teman dekat. Terkadang lucu sekali bagaimana sesuatu hal bisa berubah. Sekarang aku jadi bagian dari grup 5 orang yang luar biasa, terutama pacarku. Apalagi yang bisa kuminta? Hidup ini indah.